Sore Mbak Dita, sehat. Em, ini sudah siap ya Pak ya untuk nanti memberikan materi-materi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bersama kita, sudah bergabung di webinar sore hari ini. Siap, semoga banyak diskusi nanti ya. Baik, Pak. Ini pasti akan berjalan dengan sangat menarik sekali, Bapak Ibu, dan izinkan saya, Dita, yang akan menjadi host dalam webinar kali ini. Di webinar ini, kita akan mengupas bagaimana pentingnya ESG, manfaat dan urgensinya seperti apa, serta yang tidak kalah penting juga, bagaimana mengintegrasikan ESG ke dalam strategi perusahaan agar kita semua bisa unggul dalam persaingan bisnis. Nah, dalam webinar ini nanti tentunya Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat yang nantinya akan kita bahas dalam sesi Q&A selama 30 menit di akhir nanti. Baik, kalau begitu sudah tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saya juga sudah tidak sabar begitu ya ingin mendengarkan penyampaian materi yang pada kesempatan sesi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Akmal Abudiman. Beliau merupakan seorang praktisi dan juga konsultan di bidang keberlanjutan dengan fokus pada sustainable finance dan ESG dan pengalaman lintas ranah strategis di dunia korporasi mencakup corporate planning, governance, investor relation dan corporate reporting dan juga disclosures. Sebagai trainer juga beliau dan juga advisor dan dosen dan beliau juga aktif mendampingi korporasi dalam merancang strategi dan roadmap ESG hingga mengimplementasikan praktik keberlanjutan yang tentunya terintegrasi. Dan selain itu Bapak Ibu beliau juga aktif ya dalam forum-forum profesional melalui perannya di berbagai asosiasi termasuk diantaranya di Komite Keuangan Keberlanjutan di API dan juga IEPA. Langsung saja kita sambut bersama sudah bergabung dengan kita Bapak Akmal. Selamat sore Pak. Halo, sore Mbak Dita, lengkap sekali ininya, Oke, baik. introduction-nya ya. Iya Pak, ini nanti waktu materinya ada 40 menit Pak. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak. Oke, thank you. 40 menit itu rasanya panjang kok sebenarnya. Coba nggak tahu, lihat coba nanti kepadatan ini ya. Oke, Mbak Dita, makasih banyak sudah diperkenalkan tadi, cukup komprehensif sekali. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua. Rekan-rekan teman-teman yang sudah hadir online. Ini sepertinya tuh Kamis rasa Jumat, Jumat rasa Sabtu gitu sebenarnya. Dan hari ini kebetulan saya baru landing juga dari luar kota dan alhamdulillah bisa hadir untuk kemudian saya lebih suka menyebutnya untuk berdiskusi sebenarnya ya karena kita tak sama-sama tahu sustainability ini sangat begitu dynamic, saking dinamiknya belum kemudian kelar satu yang ada konsep baru lagi gitu, ada framework baru lagi, ada standar baru yang kemudian di revamp gitu. Nah, hari ini coba saya akan coba sharing sedikit, kemudian nanti ada Pak Heri juga yang nanti juga akan mencoba sharing juga terkait dengan apa namanya ESG. Mungkin dari saya lebih kepada kontekstual dulu dari sisi beginning of ESG-nya seperti apa, so what and why-nya. Nanti Pak Heri lebih banyak mungkin mencangkup mengenai how to-nya gitu ya. Baik, saya coba izin share screen. Saya boleh di-allow untuk share screen, Mbak Dita? Baik, sudah Pak? Oke, thank you. Oke, terlihat share screen saya? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Kita Muni. Jadi mungkin kita sebenarnya gini, berbicara ESG ini sebenarnya kan spektrumnya sangat begitu luas ya. Jadi makanya kemudian di title saya coba sebut fundamental dulu. So grasping the fundamental of ESG. Hoping dari nanti di sini kita semua bisa dapat insight dan banyak hal yang baru coba kita diskusikan bersama gitu ya. Ini saya skip saja. Tadi sudah dikenalkan sangat komprehensif sama Mbak Dita. Um, Mungkin beberapa hal yang saya coba sampaikan dulu untuk disclaimer di sini karena untuk yang saya coba sampaikan di sini adalah tidak mewakili lembaga institusi di mana saya bernaung kalau misalnya di beberapa lembaga lain gitu ya dan harapannya ini adalah mungkin lebih ke sharing informasi yang kemudian sejauh sependek pengetahuan saya yang didasari dengan berbagai sumber yang menurut saya cukup kredibel dan memang pemanfaatannya adalah untuk educational dan informational purposes. Jadi semoga ini bisa bermanfaat gitu dan materi nanti tentu bisa Bapak Ibu akses kalau memang nanti dialog dari di Prasmul Eli gitu ya. Dengan harapan bisa memberikan wadah dan ruang untuk berdiskusi lebih detail. Oke, membahas mengenai ESG sebenarnya
mungkin agak loncat-loncat gitu ya sebenarnya, karena kita kalau bahas IASG sebenarnya kita bisa mulai start dari tahun 2004 gitu kan, tapi mungkin saya coba baik dari fundamental why-nya dulu nih. Jadi kita sama-sama tahu mengenai konsep planetary boundaries di sana. Mungkin kita sebutnya, kalau saya sendiri secara pribadi sebutnya adalah apa namanya, understanding understanding the limit that shape sustainability, bahwa pada akhirnya kita menyadari yang diperkenalkan oleh si John Rockstrom bahwa di tahun 2009 itu mereka kenalkan ini planetary boundaries gitu, bahwa kita mesti menyadari bahwa bumi ini ada batasnya gitu ya. Jadi dan di Planet Health Check di 2024 kemarin disampaikan bahwa memang kesehatan planet bumi ini sudah mesti kita coba lebih waspadai gitu. Karena memang kita sudah ada batas aman. Jadi safe operating space ini memang sudah sangat warming, dan that's why kenapa kemudian kita perlu untuk mencoba lebih atensinya jauh lebih fokus lagi gitu. Karena ada beberapa hal kita tidak sangat irreversible gitu ya. Jadi kita nggak bisa pulihkan gitu. Nah, meskipun kalau Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya dari sisi planetary boundaries ini kan udah 3 kali diupdate ya, 2009, 2015, dan kemudian 2023. Di mana kemudian makin ke sini 2023 ternyata dari 9 boundariesnya itu sudah terlewat 6 gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang selalu perubahan iklim atau climate change yang menjadi salah satu hal yang sangat di underline dari sisi planetary boundaries ini gitu. Jadi memang konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2, metana itu memang dianggap terlalu banyak, dan kemudian juga aspek lain adalah biodiversity gitu. Jadi spesies punah yang begitu terlalu cepat, kemudian ekosistem rusak yang mulai tidak stabil gitu, dan beberapa batasan lain yang sebenarnya ini sangat interlinkage dengan 9 batas lingkungan utama tadi gitu. Jadi memang ini yang kemudian menjadi alarm bersama sih sebenarnya untuk menjadi atensi baik sebagai individu ataupun juga sebagai warga korporasi gitu ya. Jadi ini yang mesti menjadi awal yang selalu saya sampaikan di awal. Nah, kemudian kita beranjak bahwa World Economic Forum setiap tahun merilis satu risk report ya, di mana menjadi hasil survei yang kemudian diolah, diambil dari terutama untuk korporasi-korporasi secara global wide mengenai kira-kira dalam 2-10 tahun mendatang itu sebenarnya risiko yang mesti diantisipasi dan akan di-facing, dihadapi oleh korporasi itu, entitas itu seperti apa gitu. Dan risk report 2025 kemarin memang kalau kita lihat secara rentetan itu selalu memang konsentrasi warna hijau itu selalu selalu banyak gitu ya. Jadi kalau hijau itu yang environmental ya Bapak Ibu. Jadi bahkan dalam 10 tahun ke depan ini sisi extreme weather events, kemudian juga biodiversity loss, natural resources shortage-nya ini justru menjadi top tier 4 terbesar di resiko yang akan dihadapi dalam 10 tahun mendatang gitu. Bahkan kalau kita lihat highlight bahwa ada 4 force apa namanya kekuatan. Jadi sebutnya structural forces yang sebelah kanan di slide itu bahwa kita sedang dihadapkan dengan 4 structural force ini yang membentuk dunia saat ini dan kedepannya gitu. Dan kalau kita lihat lagi-lagi memang climate atau environmental pressure ini yang menjadi selalu utama gitu. Bahwa ternyata bumi ini makin secara ini makin tertekan secara ekologis gitu. Jadi krisis iklim makin nyata, cuaca ekstrim di mana-mana, kemudian juga krisis air bersih, dan memang sejalan dengan yang tadi planetary boundary sudah makin banyak dilanggar gitu kan ya. Dan ini tentu akan impact kemana? Jangka panjangnya adalah krisis pangan, kesehatan, kemudian ketegangan sosial dan sebagainya gitu. Nah, selain itu memang kalau kita lihat juga ada dari sisi geopolitical shifts, bahwa persaingan antar negara juga sudah semakin ini gitu. Jadi aliansi lama melemah yang baru muncul, bagaimana US dan China sudah mulai saling bergantian terkait dengan perang dagang, konflik ekonomi gitu ya. Nah, ini juga yang akan impact terkait dengan bagaimana pemetaan risiko dan akan impact kepada korporasi dan lembaga lain. Dan yang tak kalah penting adalah mengenai disruption mengenai IT, technological. Yang kita sama-sama tahu bahwa AI ini sangat begitu masif, dan ini sangat bisa mempengaruhi dari bagaimana kemudian aspek sosialnya kita yang bisa akan impact kepada ketenaga kerjaan, pengangguran teknologi misalnya gitu ya, dan kemudian kejahatan, dan kemudian tentu ketimpangan digital juga bisa akan berakibat fatal. Dan yang terakhir juga adalah mengenai demographic societal change. Kalau Bapak Ibu pernah dengar mengenai istilah lonely economy, jadi bahwa pada akhirnya memang nanti
sudah banyak dari populasi merasa bahwa memilih untuk hidup sendiri gitu. Jadi sudah berarti kita akan menyumpai populasi menua di negara-negara misalnya negara maju gitu. Kalau kita lihat kan di Jepang bagaimana tren sudah mulai terancam di sana, dan kemudian juga dari sisi ledakan generasi muda juga terjadi di negara-negara berkembang gitu. Jadi memang ini juga akan impact secara ini terkait dengan bagaimana pemetaan risiko ke depan dan juga secara korporasi. Nah, kita masuk sedikit mengenai ESG. Karena berbicara mengenai ESG, maka kita berbicara mengenai framework. Karena terkadang kita terkadang masih ada tumpang tindih mengenai definisi dari ESG, sustainability, SDGs, sejarah dan sebagainya gitu. Kalau saya mungkin lebih singkatnya yang mungkin untuk bisa dipahami Bapak Ibu semua adalah bahwa ESG adalah pada akhirnya adalah sebuah framework. Ada yang menggunakan sebagai tools. Sebenarnya kan kayak teropong sih sebenarnya ya. Jadi ini adalah framework yang khusus apa untuk mengakses, untuk melihat sebenarnya sustainability-nya, the way mereka managing risk, the way company managing opportunities itu sejauh apa dan seperti apa. Jadi sebenarnya singkatnya seperti itu. Jadi ini yang menjadi digunakan dari siapa? Dari point of view investors. Ya, jadi point of view investor. Ketika berbicara point of view investor, maka kita berbicara sedikit mengenai financial materiality. Ya, jadi melihat dari sisi sana gitu ya. Jadi ini yang kemudian ini dari sisi aspek ESG-nya gitu secara singkat. Nah, banyak banyak sekali research kemudian kajian ilmiah dan beberapa hal mengenai the benefits dari ESG sendiri gitu. Cuman kalau ini saya coba rangkum di ini aja bahwa pada akhirnya corporate reputation, corporate reputation dan terutama risk. Kalau saya lebih suka berbicara mengenai risk. Kenapa? Karena risk rate, karena ketika berbicara mengenai ESG tadi, maka di sana ada kata kunci managing risk. Jadi managing risk and opportunities. So dengan risk yang ada, peluangnya seperti apa? Makanya kenapa kemudian di sini kita ada bagaimana ini bisa menjadi semacam risk reduction gitu. Jadi kita memang nggak bisa menghilangkan, tetapi at least itu bisa memitigate. Dan kemudian juga ada opportunity, ya. Dan selanjutnya kita berbicara mengenai apa dari ESG-nya tadi. Nah, sebenarnya kalau berbicara isu atau widely relevant isu ESG for business itu sangat banyak. Bapak Ibu akan temui berbagai aspek dari berbagai sumber, tetapi memang ini akan sangat tergantung konteks dari sisi bidang usaha korporasi dan value chain-nya seperti apa. Kalau misalnya kita berbicara aspek E gitu ya, environmental, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan dari sisi perusahaan di mana mereka beroperasi. Jadi di sana ada isu mengenai perubahan iklim, ada isu mengenai carbon pricing, ada isu mengenai pollution, kemudian penggunaan lahannya seperti apa, kemudian biodiversity-nya bagaimana, penggunaan airnya seperti apa gitu kan, limbahnya seperti apa gitu. Maka kita akan berbicara mengenai lingkungan. Lalu ketika berbicara aspek sosial, maka kita berbicara di sini mengenai bagaimana mereka melakukan operasionalnya. Jadi mereka berarti mereka ada talent, mereka ada sumber daya. Sumber dayanya adalah kebanyakan misalnya let's say ada skill, ada employee di sana gitu. Jadi equal opportunity-nya seperti apa gitu kan. Kemudian juga mereka ada employee, mereka kemudian bagaimana men-treat employee-nya dari sisi peningkatan capability dan capacity. Apakah misalnya trainingnya bagaimana, impact ke productivity-nya seperti apa, dan yang tak kalah penting sebenarnya adalah mengenai human rights Bapak Ibu. Jadi di sini pun di-highlight terkait dengan aspek human rights. Dan di sana kan berbicara banyak cabang ya. Ada mengenai gender, bagaimana kemudian forced labor, dan kemudian aspek-aspek lain termasuk dari sisi komunitas lokal gitu ya. Jadi ini aspek sosial. Nah, kalau aspek tata kelola, saya pikir ini yang paling 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 penting, terutama kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi gitu, karena bagaimanapun tata kelola sebagai foundation, jadi fondasinya di sana gitu. Jadi makanya bagaimana kemudian pelaksanaan etika bisnisnya, resiko kemudian governance-nya, dan kemudian juga yang tak kalah penting karena kita berbicara warga korporasi, maka communication-nya seperti apa. Di communication berarti ada disclosure, ada transparansi, karena kalau Bapak Ibu lihat prinsipal dari sisi governance yang kita misalnya dipakai di KNKG gitu yang dulu tarif ya. Jadi ada keterbukaan, kemudian juga aspek transparansi di sana, dan kemudian hal-hal lain gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi utama gitu. Tapi memang ini akan sangat tergantung pengetahuan dari sisi industri, company sama bisnis modelnya ya. Nah, lalu
sebenarnya kenapa ESG ini muncul? Jadi memang kalau kita sedikit flashback, ESG kan sebenarnya pertama kali secara explicitly kemudian diungkapkan itu ada di dokumen UNGC, United Nations Global Compact, terkait dengan Who Cares Win. Jadi di sana di-highlight secara eksplisit mengenai apa namanya mengenai ESG. Jadi integrating ESG ini gitu. Nah, di UNGC ini sebenarnya memang saat itu pada era tahun 2000-an. Jadi era tahun 2000-an di sana memang banyak kasus Bapak Ibu kalau ingat dulu sempat banyak skandal-skandal yang terjadi khususnya di dunia financial sector. Kalau ingat dulu mengenai kasusnya terutama untuk yang Big Four ya. Jadi terutama untuk yang Big Four KAP itu sempat banyak terjadi gitu. Jadi kayak misalnya Enron, kemudian siapa lagi Arthur Andersen itu di tahun 2001 yang Big Five KAP di global, dan ini menyangkut mengenai salah satunya kalau nggak salah tata kelola. Jadi ada mengenai praktik kecurangan di mana memberikan opini wajar misalnya gitu. Terus juga ada skandal di tahun 2002 di mana juga ada manipulasi akuntansi oleh WorldCom. Nah, ini juga yang menjadi mendasari. Jadi memang di era 2000 ini cukup banyak kejadian-kejadian yang pada akhirnya menjadi cikal bakal, oke, perlu untuk integrasi ke financial sector. Makanya UNGC dibantu oleh 20 lembaga keuangan yang besar kayak Goldman Sachs dan kemudian beberapa lembaga lain. Nah, ini yang kemudian mencoba merumuskan terkait dengan dokumen ini dan mengembed terkait dengan ESG ke dalam ini. Ini yang menjadi kemudian cikal bakal. Nah, kalau kita lihat di sini di dokumen tersebut sebenarnya meng-highlight bagaimana peran pelaku keuangan untuk bisa mensupport sustainable practices-nya gitu ya. Jadi ini yang di ini gitu. Jadi kalau misalnya lihat di sini um, ada di sebelah kanan misalnya di sebelah ini sebentar aku pakai pointer ya. Oke, jadi ini adalah companies gitu. Jadi bagaimana kemudian companies untuk nge-leading the way, untuk prinsipal, integrating prinsipalnya ke dalam daily operasionalnya si perusahaan. Kemudian di sisi lain juga ada analis broker. Kenapa? Karena dalam sistem pasar modal itu kan ada integrating terkait dengan profesi penunjang pasar modal. Makanya di sana ada brokerage, ada analis, bagaimana mereka bisa mengintegrasikan saat melakukan kemudian riset, bisa memperbanyak riset yang terkait dengan ESG gitu. Apakah memang ada manajemen factor yang bisa impact memang terhadap fundamental perusahaan. Tetapi di sisi lain juga perlu nih menyentuh dari sisi aset fund manajernya. Fund manajernya siapa? Tentu perusahaan aset manajemen. Jadi aset manajemen company gitu. Kenapa? Karena mereka yang kemudian nanti akan menjadi apa namanya untuk memfasilitate terkait dengan apa transaksi-transaksi di aset manajemen gitu. Jadi seperti apa mereka integrasikan terkait dengan keputusan investasi. Ketika misalnya dia menempatkan dana di sini, maka kemudian bagaimana pembentukan portofolionya? Apakah memang ini cukup aman untuk mereka tempatkan? Bagaimana faktor ESG-nya apply di sana gitu. Begitu pula yang menyempatkan dana, which is ada berarti dana pensiun fund gitu ya, untuk menempatkan di instrumen-instrumen investasi yang dilakukan oleh fund asset manager gitu. Dan tak kalah pentingnya adalah dari sisi regulatory dan kemudian stock exchange. Ada SRO di sana, self regulatory organization. Untuk apa? Untuk memastikan, oke, untuk implement ini maka perlu kemudian kebijakan, perlu kemudian regulasi, perlu payung hukum misalnya untuk bagaimana memastikan standarisasi terkait dengan reporting framework-nya. Apakah kemudian disclosure-nya mesti kita atur sedemikian rupa gitu loh. Nah, di sisi lain ada penggerak lain, di sana ada NGO. Untuk apa? Objective is the information gitu ya. Nah, sama halnya dengan consultant untuk ya membantu kemudian apa namanya diseminasi terkait dengan ESG research ini dengan industri expertise-nya mereka gitu ya. Dan terakhir di situ ada accountant sama educators gitu ya, bahwa paling tidak bisa melinkage terkait dengan standarisasi yang sekarang kalau kita lihat kan sudah ada PSPK 1, PSPK 2 yang dihandle sama DSKIAI, dan kemudian juga di sisi pendidikan either integrating ke kurikulum atau seperti apa gitu. Jadi memang ini yang menjadi apa namanya landasan dari sisi ESG itu sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat di salah satu ininya Morgan Stanley, MSCI, bahwa memang uh, demanding terkait dengan motivation dari sisi investor ini memang cukup semakin ke sini adalah cukup kuat gitu ya. Kalau kita lihat ini dari US based investor bahwa memang mereka percaya uh,
bahwa dengan mereka integrating ESG-nya itu, maka kemudian more profitable lah si company ini gitu. Jadi itu terkait dengan incorporating personal value dari sisi investornya gitu. Baik itu kemudian terutama untuk institutional investor ya, Bapak Ibu. Dan kemudian apalagi dari sisi integrasinya juga gitu. Bahwa 84% US investor want to ability to tailor their investment. Jadi mereka memang mau merajut itu sebagai bagian dari sisi tailor strategi investmentnya mereka gitu ya. Jadi ini yang menjadi key actor yang cukup menjadi push demand-nya ya dari sisi cycle untuk ESG. Kemudian di sisi kanan, PwC itu pernah melakukan pendalaman in-depth survey bahwa memang saat sekarang key drivers-nya kita untuk terkait dengan ESG karena memang ada 4 hal. Pertama adalah mau nggak mau sudah ada bahkan sudah banyak client and investor demands yang meminta untuk bahkan sekelas let's say Indonesian Rating itu menanyakan bagaimana kemudian ESG implementation-nya di sini, seperti apa social structure, seperti apa itu embed ke dalam internal policy perusahaan gitu, dan bagaimana fokusnya ke depan. Kemudian yang juga adalah ada investment opportunities, karena kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai banyak raising fund terkait dengan ESG base instrumen seperti apa namanya berbicara mengenai bond, OJK sudah ada terkait dengan green bond, ada social bond, SLL di bank dan sebagainya gitu. Dan kemudian juga adalah memang karena faktor tadi bahwa kita berhadapan dengan sisi resiko yang sama sekali yang mesti kita coba hadapi gitu. Makanya risk management ini menjadi ESG konsep yang akan membantu pemetaan dari starting understanding. Berarti kita perlu memahami dulu resikonya seperti apa. Dengan kita memahami, maka kita bisa mengukur. Baru kemudian kita bisa managing risknya seperti apa gitu. Dan yang tak kalah penting sebenarnya karena memang ya udah mau nggak mau push regulationnya sudah sangat banyak gitu ya. Kalau kita masukkan konteksnya ke Indonesia gitu, let's say POJK 51 2017 itu kan kemudian jauh sebelum itu sudah ada juga yang sebenarnya menerbitkan sustainability report, khususnya untuk let's say BUMN dan kemudian beberapa bank, karena ada demanding dari yang pertama tadi, ada client or investor demands gitu ya. Tetapi sejak kemudian dibuat dengan POJK 51, so mandatory, maka kemudian nggak ada pilihan untuk, so ini memang adalah legal base, kalau nggak dan kemudian dapat surat cinta misalnya. Jadi ini yang kemudian menjadi key driving faktornya untuk bagaimana ESG di Indonesia semakin berkembang gitu. Dari ESG di 2004 yang menjadi kemudian cikal bakal UNPRI. Jadi PRI ini adalah Principle Responsible Investment. Jadi sebenarnya untuk melihat bagaimana konsolidasi dari global investor untuk bagaimana sih kemudian mereka memandang mengenai landscape dari sisi portofolio investasi ini gitu. Jadi makanya di sini saya tulis Unstoppable Rise of Value Policy. Jadi Responsible Investment Policy. Karena kalau kita lihat ini bagaimana kemudian perkembangan itu sedemikian dari starting 2000 ya, udah mulai peak sampai kemudian saat ini gitu. Jadi semakin banyak jurisdiction, semakin banyak negara pemerintah yang mulai mengeluarkan terkait dengan dalam bentuk policy, either dalam bentuk peraturan atau setingkat dari itu yang menuntut mereka untuk melakukan terkait considering mengenai ESG related. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, maka justru memang pemerintah menjadi salah satu yang dominan gitu, karena dari sisi yang tadi ya ada willingness di sana, dan kemudian juga type of policy. Kalau kita lihat Bapak Ibu lihat di paling bawah di sini, maka corporate ESG disclosure menjadi dominan karena ini terkait dengan informasi yang bisa didapatkan dan diterima oleh investor. Karena tadi kan kita ada kebutuhan terkait dengan bagaimana sih perusahaan ini menjalankan bisnisnya mereka gitu. Jadi mereka willing tuh untuk tahu, dengan kemudian dia investasikan dananya sekian ini, maka itu peruntukannya, use of proceed-nya, penggunaannya itu seperti apa saja gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi intervention, Europe memang sangat mature ya dari sisi ini gitu, karena memang mereka jauh lebih ini terkait dengan framework banyak lahir dari sana gitu. Jadi tetapi kalau kita lihat peaknya memang juga sudah mulai naik di beberapa region lain, dan memang kebanyakan sifatnya adalah mandatory Bapak Ibu. Meskipun kalau kita lihat yang blue chart ini memang masih banyak beberapa voluntary, terutama untuk mungkin global framework. Let's say yang beberapa itu kan nanti ada GRI, itu kan pada akhirnya adalah voluntary framework yang bisa di-assess dari berdasarkan materiality gitu. Jadi impact materiality yang dipertimbangkan oleh si perusahaan itu sendiri gitu. Makanya kalau kita lihat secara signatories, jadi signatories itu
sebenarnya adalah lembaga yang secara explicitly say bahwa oke, saya akan mempertimbangkan prinsipal responsible investment dan daftar melalui PRI. Jadi udah sekitar 5 ribuan. Jadi memang sangat meningkat drastis terkait dengan demand dari sisi area policy ini gitu. Nah, uh, masuk sedikit ke sini. Jadi ini dipertegas dari sisi Cambridge Institute of Sustainability Leadership. Jadi CSL ini pernah merilis satu, ini cukup menarik bahwa logic of rewiring. Jadi sebenarnya menyambungkan kembali gitu ya ininya si kabelnya gitu. Jadi sebenarnya memang tiga main actors Bapak Ibu. Jadi ada finance di financial sector karena kan bagaimanapun mereka adalah sebagai untuk intermediary. Kemudian ada businesses dan ada pemerintah government. Dan ini kalau kita lihat di sini di state mengenai 10 key roles-nya, ada 10 dan ini mencangkup tiga aspek tadi. Contoh apa? Misalnya, set the right target and measures. Bagaimana kemudian dari sisi peran pemerintah untuk menetapkan, oke, ini yang perlu diatur secara POJK atau secara SOJK, secara purpose dan sebagainya gitu. Dan kemudian bagaimana dari sisi perusahaan gitu. Misalnya kalau dari sisi perusahaan adalah value ini, business activitiesnya seperti apa. Bagaimana mereka integrating ada satu inisiatif yang nggak kemudian sebatas semacam hanya program just nice to have, tetapi juga integrating ke bisnis value chain-nya mereka. Bahwa kegiatannya ini memang bukan semata-mata just untuk kemudian fulfilling di let's say di sustainability report atau impact report atau ESG report semacamnya, tetapi mereka consolidating secara apa namanya value chain-nya mereka seperti apa, impact-nya itu ada di mana. Jadi ini cukup menjadi pijakan yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke konsep bagaimana investor are now shifting, maka memang integrasi ini yang mulai terlihat gitu. Jadi kalau kita lihat balik ke basic spektrum investment itu kan dari tradisional ya. Traditional investment kalau Bapak Ibu masih ingat kan kita berbicara mengenai ya udah deh bagaimana profit, profit and profit. Financial return only gitu. Makanya kalau di sini fokusnya adalah sangat-sangat limited ESG matters-nya tetapi at least dia bisa financial return only itu the higher the better gitu. Tetapi kalau kita makin ke sini ke kanan, maka sudah mulai. Oke, bagaimana kemudian responsible investment? Dia sudah mencoba mengakomodir untuk investor meet requirement-nya seperti apa. Dia sudah mulai apa ya mempertimbangkan ESG. Oke, ternyata memang di OJK let's say itu sudah ada mengatur ini gitu, sudah ada apa namanya POJK untuk yang bond, kemudian juga terkait dengan sindikasi loan untuk sesama bank misalnya gitu. Dan di sini meskipun memang financial return masih diprioritaskan gitu, tapi sudah ada embed terkait dengan ESG regulation push factor-nya gitu. Dan ini akan makin ke kanan kalau kita lihat memang sustainable investment ya. Jadi di sini sudah berbicara mengenai bagaimana ESG integrated ini long term value. Sepertinya ada yang apa bocor, boleh di mute dulu. Oke, thank you. Jadi sudah mulai masuk ke long term values-nya. Dan di sini sudah mulai berbicara Bapak Ibu mitigating risk. Jadi mulai mitigating risk, identifying opportunities-nya seperti apa gitu loh. Dan kemudian sudah fokus not only financial return, tetapi juga long term value creation-nya seperti apa gitu. Jadi sampai ke impact investment. Karena pada akhirnya memang karena kita di warga korporasi kan adalah tetap butuh profitability dari sisi terutama untuk ya kita ada stakeholder di sana, terutama ada shareholders, ada majority dan sebagainya gitu ya, dividend payment dan that's why kenapa kemudian ESG incorporation itu dibatasin sampai sini. Nah, aligning dengan six principle PRI, maka kemudian yang tadi 6 principle PRI ini yang kemudian menjadi yang hal yang perlu dipenuhi kalau menjadi signatory study gitu. Jadi contoh untuk pertama, bagaimana perusahaan mau mengintegrasikan IASI dalam analisis portofolionya mereka. Kemudian, bagaimana juga dari sisi kepemilikan. Let's say misalnya dari sisi ada apa namanya institutional investor, kemudian dia beli saham. So, bagaimana dia menggunakan voting rights-nya dia. Jadi hak untuk kemudian menentukan di RUPS itu bahwa ketika misalnya ada persetujuan rules mau menyetujui ABCD, itu dia bisa menggunakan itu juga dengan bijak. Dengan considering bahwa oke, perlu mempertimbangkan ESG aspek gitu. Dan yang ketiga adalah disclosure.
Jadi communication-nya seperti apa? Ini perlu mempertimbangkan disclosure-nya bagaimana perusahaan gitu. Apakah memang sudah mengadopsi standar yang mana? Apakah memang fulfill dari sisi demand dari investornya bagaimana gitu. Tapi di sisi lain, tetap si signatories PR ini diminta untuk nggak akan berhenti di situ. Kita mesti promote ESG-nya. Baik itu sesama siapa? Sesama industrinya gitu ya, sesama supplier, supply chain-nya, atau dengan sesama mitra lain gitu. Dan yang terpenting sebenarnya adalah collaboration. Karena ini yang diperlukan gitu ya. Dan yang terakhir karena sifatnya adalah tadi financial materiality, maka kemudian kita perlu lihat ESG progresnya seperti apa. Kalau kemarin dia bilang untuk kemarin kemudian melakukan funding untuk use of proceed adalah pendanaan apa namanya pembangkit listrik tenaga hidro gitu. Nah, itu seperti apa? Apakah memang diwujudkan atau bagaimana gitu. Jadi memang ini yang kemudian menjadi prinsipal dari sisi PRI gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita akan starting dari mana gitu. Mungkin kalau nanti Pak Heri mungkin akan lebih banyak menyelami mengenai bagaimana sebenarnya perusahaan untuk siap untuk mulai nge-build ESG strateginya bagaimana dan kita mulai dari mana gitu. Dan saya selalu pakai ini SISB, jadi material mapping. Jadi pada akhirnya memang di antara banyaknya isu material, di banyaknya isu ESG yang kita define dari sisi environmental, social, governance, itu pada akhirnya memang sangat depending di mana perusahaan itu beroperasi dan sangat depending sama rantai nilainya mereka gitu sebenarnya gitu. Dan di sini sangat jelas kalau kita lihat contoh berbicara mengenai GHG emission Bapak Ibu. GHG emission mungkin sangat material di extractive and mineral processing industry. Ya, oil and gas, metal mining, iron karena mereka apa namanya ada ekstraktif itu sangat menguntungkan GHG emissionnya. Tapi ketika berbicara di sisi misalnya finansial, maka mungkin ini enggak material ya. Karena memang mereka akan memang sisi bantu finance emissionnya nanti. Nanti dia akan banyak di sana finance emission. Tapi di sana yang material apa? Kalau kita lihat misalnya di sini yang pertama apa? Business ethic Bapak Ibu. That's why kenapa kemudian kalau lihat di materiality map di banking, financial sector, financial services mau itu aset manajemen, dana pensiun dan sebagainya, the most material impact itu adalah sisi biasa adalah business ethic, anti fraud, dan kemudian yang terkait dengan aspek governance gitu. Jadi memang ini akan sangat rely on dari sisi di mana perusahaan beroperasi. Maka kemudian yang paling bisa dilakukan adalah find your materiality map sebenarnya gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi angka gitu. Nah, ini saya tadi barusan tambahkan gitu. ESG framework example from banking industry dari BTN. Ini yang dulu ya. Jadi memang ada beberapa banking yang sudah mendisclose terkait ESG frameworknya dan ini tentu hasil dari tadi materiality assessment yang mereka lakukan, pelibatan stakeholdernya seperti apa, dan dilihat bahwa sustainable finance, stakeholder inclusivity, people and community menjadi teman pilar meskipun di sini ditunjang sama integrated JRC ya gitu. Nah, kalau kita lihat juga let's say Bank Mandiri gitu, BMRI gitu. So they declare bahwa becoming a champion for a better future. Nah, ini juga yang menjadi apa namanya menjadi framework mereka terkait dengan ESG gitu. Jadi ada beberapa poin yang di highlight mulai dari banking sustainable-nya, operasionalnya seperti apa karena sustainable banking kan berarti portofolionya saja gitu. Nah, bagaimana yang di dalamnya nih? Di dalamnya dia coba cover dengan sustainable operation. Ada di sana diversity, ada kemudian green operationalnya seperti apa. Nah, tetapi bagaimana dengan community-nya? Dia belas satu pilar lagi di sebelah kanan. Beyond banking, dia berbicara mengenai community involvement, bagaimana mereka berkontribusi terkait dengan MSMA gitu ya, dan beberapa hal gitu. Jadi ini yang menjadi apa gambaran terkait dengan ESG framework gitu. Nah, kita sedikit masuk kepada konteks Indonesia, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di konteks Indonesia, mungkin aku bawa POJK 51 kan 2017 dikeluarkan, meskipun kemudian memang baru berlaku di 2019, pertama untuk banking sector. So, memang ketika berbicara di financial sector, maka banking sector memang masih sangat mature, ya, untuk sebagai sampling. Nah, dan ini terus berjalan dari banking, BKM 3 dan 4 masuk kemudian di 2020, sudah mulai ke financing, dan masuk ke issuer, a listed company, mau itu dia saham ataupun mau dia obligasi gitu. Sampai kemudian tahun ini, di 2005 menjadi tahun perdana untuk dana pensiun menjalankan sustainable finance dan integrating ESG tadi gitu ya. Nah, dan
karena kemudian kewajiban ini sudah mandatori, maka kalau kita lihat secara statistik memang sudah naik sekali bagaimana disclosure sustainability report dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya, jadi memang karena memang ya wajib, memang the power of mandatory regulation ini memang sangat kuat gitu. That's why kenapa kemudian ini sudah sangat tinggi. Meskipun memang ini kok nggak 100% karena ini ada beberapa case yang mungkin ada minta relaksasi dan beberapa hal lagi juga terkait dengan uh, apa namanya biasanya sangat tergantung sama date pencatatannya mereka untuk pertama di IPO. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah, jadi ini yang di POJK 51 ya, di POJK 51 yang apply untuk all financial sectors, financial services dan emiten dan perusahaan publik. Dan kemudian di SOJK 16 ini memang hanya berlaku untuk emiten perusahaan terbuka, emiten dan apa namanya untuk perusahaan publik, jadi emiten dan perusahaan publik. Dan yang di baru-baru kemarin di Januari 2025, Bapak Ibu, IDX meluncurkan panduan sebenarnya. Jadi ESG IDXnet, jadi IDXnet adalah sistem pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbuka dan emiten obligasi di bursa. Dan di sana itu ditambahkan requirement. Jadi ditambahkan requirement sebenarnya untuk mengenai apa saja metrik-metrik ESG yang mestinya disampaikan juga gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi disclosure-nya sebenarnya memang di Indonesia kalau kita lihat dari sustainability count-nya PwC kan pada akhirnya memang GRI ini masih the most widely used adopted framework di Indonesia dan bahkan secara global juga demikian gitu. Karena sebenarnya konsep dari POJK 51 kan kurang lebih dia adopt impact materiality yang sama dengan GRI gitu. Jadi memang pendekatannya lebih banyak ke sana gitu ya. Nah, kita lihat lebih mendalam contoh untuk ESG metric requirement dari IDX. Ini highlight. Jadi saya coba highlight. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, jadi dulu itu semakin tiap tahun itu ada saja biasa penambahan gitu ya. Ini kode apa namanya matrix name-nya, ini kode yang sebenarnya di sistemnya. Jadi contoh yang paling cukup signifikan yang menurut saya adalah company's commitment to net zero. Jadi ini bahkan sudah di required gitu untuk mereka menstate, oke, apakah memang perusahaan itu sudah memiliki komitmen net zero dan kalau udah tahun berapa? Jadi sampai disebutkan tahunnya. Dan karena udah ada komitmen, so berarti ada upaya pengurangan emisi. So, pengurangan emisi seperti apa? Gitu. Bahkan di sana sudah detail mencakup skop 1, 2, 3, Bapak Ibu. Di skop 1 pun sudah diinin. Let's say skop 5, skop 3 itu sudah diinin dari kategori 1 sampai investment gitu ya, yang 15. Makanya kemudian ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat detail dimintanya gitu. Terus kemudian apalagi di sini juga ada mengenai human rights, ada policy, apakah memang perusahaan sudah punya policy, apakah sudah diungkapkan di let's say di website ataupun di disclosure yang lain gitu. Jadi ini yang sudah ada sebenarnya di IDX gitu. Hopingnya sebenarnya memang karena bagaimana perusahaan sudah mulai bisa mempertimbangkan ini gitu. Jadi bahasa simpelnya kalau saya biasanya ke beberapa entitas bahwa oke, so berarti once building satu sustainability report dan mesti considering informasi ini sudah ke capture atau enggak. Jadi pada saat kemudian nanti pelaporan di April, maka mereka sisa embed itu. Jadi nggak kerja 2 kali gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat tuntutan regulasi kemudian juga dari sisi ADX ini semakin masif dan ini tentu menjadi catatan buat kita semua gitu. Dan kalau kita lihat lagi ini saya highlight mengenai bagaimana POJK dari sisi OJK mulai juga memberikan apa ya hints gitu bahwa kita ya karena mungkin sama-sama tahu Bapak Ibu PSPK 1 dan 2 sudah disahkan meskipun nanti rilis tanggal 15 ya, tetapi secara Indonesia sudah mengadopsi dan OJK sendiri sudah stating official untuk mengadopsi IFRS 1 S2 dan ini tentunya menjadi bagi saya ini new era of reporting gitu karena memang ini sama sekali agak bukan berbeda, jauh lebih in depth ya, sangat kompleks dibandingkan misalnya existing di POJK 51 gitu karena ini kita betulan financial materiality dan mesti bagaimana interconnected dengan laporan keuangan gitu ya. Dan ternyata bukan hanya itu, kita akan berhadapan nanti ke depannya bagaimana taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia juga akan integrated ke sana gitu. Jadi TKB ini sebenarnya common language Bapak Ibu, common language untuk melihat ketika satu portofolio green dan transisi itu parameternya seperti apa biar sama gitu. Dan climate risk juga sudah ada dan memang uh,
ini sangat heavy di tim DSKTOJK udah sangat heavy, makanya uh, mungkin kalau saya selalu katakan suka nggak suka cepat atau lambat memang kita akan embracing those changes gitu loh. Jadi ini yang menjadi salah satu hal dan memang akan ke impact terutama di kita di financial sector dan terutama teman-teman di yang tercatat saham dan obligasinya di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama gitu karena memang uh, uh, apa namanya push faktornya sudah sangat tinggi. Maka kemudian ini mengakhiri slide saya sebenarnya adalah jadi sekarang sebenarnya kalau kita refleksi masing-masing gitu ya. Jadi kita in term of korporasi, in term of staff ataupun bagian dari sana kita sebenarnya sudah ada di mana gitu ya. So, apakah kita masih standing still just okay lah, just fulfillment regulation, just doing a basic for the safety sake, for sake of basic compliance, atau seperti apa gitu? Karena kalau misalnya memang kalau dari berbagai pengamatan, diskusi dengan beberapa ini, pada akhirnya ya frankly speaking Bapak Ibu, kita masih banyak melakukan itu sebagai just oke, kita biar pemenuhi just nice to have, pemenuhan peraturan, nggak kena teguran dan sebagainya gitu. So kita masih di sini. Jadi masih di apa namanya di early chapter gitu ya. Jadi basic compliance gitu. Nah, dan ini pun tentu journey. Makanya apa sustainability is a journey dan apakah kemudian kita udah mulai bisa masuk ke kedua, oke, okay, not only compliance but also sudah mulai promote ESG as a culture, seperti apa capacity building-nya, nggak cuma ESG doang tim yang tahu, tetapi bagaimana teman-teman di kantor jaringan juga paham, oh ternyata wujud iklim impact-nya itu seperti ini misalnya. Sampai pada akhirnya kapan kita menjadi the champion or front runner gitu. Tentu it's not as easy tentu Bapak Ibu karena ini akan sangat sangat challenges gitu ya. Jadi cuman pada akhirnya ini menjadi apa namanya momen refleksi bersama gitu. Maka ketika berbicara ESG, maka kita berbicara di sisi kita sudah ada di mana dan mau dibawa kemana. Dan ini tentu butuh komitmen from top to down gitu. Karena memang apa namanya manajemen kunci ini yang kemudian juga di highlight. Bagaimana upaya manajemen di dalamnya ada direksi, ada komisaris, ada komite-komite yang membantu gitu. Jadi itu ini penutup dari saya mengutip dari foundernya si SISB Robert Eccles bahwa the first step corporate leaders can take the prepare shifting focus itu karena pada akhirnya perlu recognizing force driving itu. Jadi karena perlu tahu why matters-nya gitu. Karena dengan dapat why matters-nya ini maka pada akhirnya bisa kita tergerak sendiri in term of level individual ataupun corporate level. Itu last slide dari saya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya rasa semoga cukup 40 menit. Nanti mungkin banyak diskusi, feel free dari Bapak Ibu semua. Thank you, balik ke Mbak Dita. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal atas penyampaian dan diskusinya Pak. Ini sangat menarik sekali, materinya sangat komprehensif dan juga tentunya insightful. Saya juga jadi lebih terbuka gitu ya Pak wawasannya terkait dengan ESG ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mendengarkan penyampaian materi oleh Bapak Heri Ginanjar. Dan nanti selama penyampaian materi ini berlangsung, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan saja di kolom chat. Karena nantinya kita akan bahas bersama pada sesi Q&A nanti di akhir selama 30 menit. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi kedua dengan penyampaian materi oleh Bapak Heri Ginanjar. Beliau merupakan ahli di bidang ESG, kebijakan urusan pemerintahan dan publik, manajemen pemangku kepentingan dan komunikasi korporat dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di perusahaan multinasional termasuk Chevron dan juga Star Energy. Nah, beliau juga sebagai pendiri dan CEO dari Adkomunika dan Iris, beliau juga membantu organisasi mengintegrasikan kerangka ESG dan mengelola isu-isu korporat. Nah, Pak Heri juga merupakan konsultan ESG yang aktif dan juga seorang mentor yang terlibat dalam berbagai inisiatif keberlanjutan. Kita sapa, selamat sore, Pak Heri. Sore Mbak Dita. Baik, Pak. Sudah siap untuk membagikan materinya hari ini ya, Pak? Sama seperti dengan Pak Akmal, saya yakin juga Pak Heri akan membagikan banyak sekali insight kepada kami semua sore hari ini. Siap, silahkan ditayangkan. Baik, Pak. Baik, selamat sore pada para yang hadir di webinar kali ini. Izinkan saya untuk sharing di beberapa halaman saja, nggak banyak. Kalau tadi Pak Akmal sudah men-share tentang apa ke filosofi, ke konsep dan global, mungkin saya lebih
terjun ke buminya, bagaimana sih sebuah perusahaan itu bisa menerapkan apa ESG di dalam bisnisnya. Oke, next slide. Nah, jadi kalau kita lihat evolusinya, sebetulnya berkembangnya kenapa kita itu perlu, karena memang kita sudah mulai shifting dari orientasi profit semata, itu di mana perusahaan hanya melihat pada keuntungan, kemudian ada tuntutan bahwa perusahaan tersebut juga harus mempunyai dampak kepada lingkungan dan sosial sekitarnya. Muncul namanya era CSR. Nah, kemudian belakangan lagi muncul era yang namanya triple bottom line, itu disebut dengan era sustainability, di mana bagaimana apa kondisi atau apa tuntutan tersebut dirumuskan di dalam sebuah framework atau di sebuah konsep yang namanya sustainability. Artinya bahwa kita bekerja sustainability itu artinya kita bekerja sekarang tanpa mengorbankan masa depan kita yang sebetulnya itu eh, hak dari anak cucu kita, ya. Nah, jadi itu akan mempengaruhi juga strategi, ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kita memasuki era ESG di mana framework yang dibuatnya itu sendiri sudah mulai eh, ditetapkan, bahwa keberadaan tata kelola apa kemudian dampak sosial dan dampak lingkungan itu udah harus mulai diukur, dan ini menjadi sorotan terutama para investor, ya, dan pemerintah juga sudah mulai menerapkan beberapa regulasi terkait itu, ya. Jadi strateginya pun kembali berubah, ini semakin tajam lagi, ya. Nextnya. Nah, kenapa mendesak terutama di Indonesia, ya? Karena eh, satu, itu alasannya memang untuk supaya kita menuju ke keberlanjutan, ESG adalah framework yang sekarang ini banyak digunakan, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah memang adanya tekanan gitu, ya, dari investor atau dari pelanggan. Ya, jadi beberapa hal yang terasa adalah sebuah perusahaan itu bertanya ke saya, kok Pak Heri sekarang kalau ada saya mau ikut tender, kok dimintakan ya laporan keberlanjutan atau sustainable report, ya, atau laporan lingkungan atau laporan sosial, sebelumnya nggak pernah gitu. Ya, nah, itulah memang karena perusahaan-perusahaan yang apa yang sudah menerapkan itu, dia mempunyai kewajiban supaya suppliernya juga atau mitra harus juga memenuhi. Ya, ini juga rentetan, ya, dari misalkan kita menjadi supplier untuk negara-negara di Eropa, di sana bahkan sudah dijadikan undang-undang, ya. Jadi memang itu sudah menjadi sebuah keharusan, kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisnis kita itu memberikan dampak positif terhadap sosial dan lingkungan dengan cara eh, memperlihatkan laporan kita, bahkan ada yang meminta performa, ya, ESG rating kita, ya. Kemudian kenapa juga tadi sudah dibahas sedikit sama Pak Akmal, ya, tentang bahwa OJK sudah mengeluarkan aturan lewat POJK 51, ya, jadi mewajibkan seluruh emitennya untuk membuat pelaporan. Juga ada PP 98 2021, pemerintah sudah mencanangkan untuk menuju net zero emission, ya, di tahun 2060. Nah, 2025 ini sebetulnya sudah dimulai, di mana isinya salah satunya adalah mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melaporkan emisinya berapa. Karena untuk menuju ke 2060 itu tentunya ada harus punya baseline-nya berapa yang ada sekarang dan bagaimana menurunkannya menjadi zero. Nah, kemudian yang berikutnya juga bahwa beberapa perusahaan melihat bahwa perusahaan yang mengimplementasi ESG itu akan mempunyai reputasi yang lebih bagus karena diharapkan lebih jujur, lebih mempunyai etika bisnis yang tinggi dan peduli dengan sosial dan lingkungan. Dan terakhir juga kenapa ESG perlu, ini menjadi sebuah competitive advantage, ya. Jadi keunggulan sebuah perusahaan bahwa kami sudah menjalankan, kami komit, dan itu menjadi preferred supplier, preferred vendor, preferred
mitra ya, preferred partner. Ini yang membuat ini. Jadi ini pesannya ada satu adalah bahwa kita semua harus bersiap ya untuk bertransformasi dari yang tadi perusahaan yang hanya berorientasi kepada finansial semata itu menjadi eh, sebuah perusahaan yang punya tanggung jawab terhadap sosial, terhadap lingkungan, dan disertai dengan menjalankan etika bisnis yang tinggi. Ya. Nextnya, nah ini studi kasusnya bahwa kenapa beberapa perusahaan itu apa ketika menjalankan ternyata eh, lumayan hasilnya ya. Misalkan di Unilever itu bisa melakukan penghematan biaya operasional sekitar 700 juta sejak 2008 ya. Jadi itu hanya baru melalui inisiatif lingkungannya saja gitu. Kemudian di IKEA ya dia mengklaim bahwa sekarang 60 produknya dibuat dari material yang berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan itu? Jadi misalnya produknya itu bisa didaur ulang ya dengan menggunakan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jadi bisa di recycle kembali ya. Jadi intinya bahwa kita tidak lagi menggunakan produk yang sekali pakai terus buang. Produk itu harus berkelanjutan. Karena apa? Karena misalkan kalau kita menggunakan plastik itu sampah susah untuk dikelola ya. Sampah plastik itu 100 tahun bisa terurai. Juga kalau kita lihat juga apa contoh-contoh lain produk-produk yang misalkan kita menggunakan kertas itu sama aja sebetulnya kita dengan menebang pohon gitu ya. Dan eh, kalau kertas semakin banyak digunakan, artinya kebutuhan menjadi tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara menguranginya ya teori supply demand. Kalau demand berkurang, supply-nya juga nanti otomatis berkurang. Ya. Jadi perusahaan tidak lagi dengan kalap menebang pohon sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau demand-nya berkurang, itunya makin supply-nya juga berkurang sehingga kita bisa saving planet kita ya dengan cara melakukan pelestarian alam ya. Pohon-pohon kita nggak lagi bertumbangan itu. Kemudian juga survei dari studi Morgan Stanley memperlihatkan bahwa ternyata 88% dari portfolio yang berbasis ESG itu mengungguli emiten lainnya yang tidak berbasis ESG dan itu dalam waktu jangka panjangnya ya jadi eh, ini sebuah peringatan buat kita bahwa eh, melakukan implementasi ESG itu justru harusnya menguntungkan dan masih banyak statistik lain yang memperlihatkan bahwa implementasi itu bukan sebuah cost tapi sebuah investasi jangka panjang ya. Nextnya. Nah, ketika kita ingin memulai ESG, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ya, wah kita tidak punya ahlinya, kita belum siap, atau kita tidak punya cukup resource, ya organisasi kita belum bisa mengakomodasi ya. Jadi ini tantangan yang selalu muncul di benak para pimpinan gitu. Kenapa kita harus ini? Wah, kayak banyak sekali ya. Kalau kita tuliskan satu persatu, excuse ini akan sangat eh, bertambah terus ya. Sampai tiba-tiba ya kayak kasus tadi perusahaan itu nggak bisa lagi ikut tender karena memang sudah menjadi persyaratan jadi ada tekanan. Nah itu jadi sekarang bukan lagi opsi pilihan oh, nanti saja gitu tapi sekarang sudah dimulai ya. Nextnya. Nah, kita misalkan resikonya kalau tidak melakukan apa gitu. Misalkan kita lihat VW, dia seolah-olah peduli lingkungan ya, dia mengukur emisi ya. Tapi ternyata ketika tidak melakukannya dengan benar, kita coba karang gitu. Jadi VW itu Volkswagen itu melakukan manipulasi di dashboardnya seolah-olah emisi yang keluar itu sedikit, tapi ternyata banyak. Nah, ini konsekuensinya cukup besar ya. Ketika ketahuan, maka yang dia dapat adalah sanksi hukum dan finansial, ya, karena ada NGO yang memeriksa ternyata VW melakukan penipuan, pengelabuan gitu.
Sehingga kerugiannya eh, dalam jangka waktu yang panjang ya, VW sampai drop ya penjualannya. Ya, jadi yang tindakannya adalah itu karena terjadi kecurangan di pihak kepemimpinan, kepemimpinannya semuanya langsung diganti gitu. Jadi terus dia melakukan perbaikan bagaimana untuk mengurangi emisi ini dia mulai fokus pada mobil listrik ya. Dan kemudian transparansinya juga ditingkatkan ya. Jadi itu sebuah risiko kalau kita mencoba mengelabui ya, mengakali. Nextnya untuk yang risiko di bidang sosial. Nah ini juga mungkin di kita masih banyak ya ada pekerja-pekerja kondisinya sangat buruk ya. Bahkan ada di beberapa negara menggunakan tenaga kerja anak-anak. Nah, ini kan sesuatu yang dilindungi ya di dalam human right PBB bahwa kita tidak bisa lagi dan harus memberikan tempat kerja yang layak. Dan ini dilakukan Nike di negara Bangladesh ini yang kalau nggak salah ya kasusnya. Jadi perbaikannya mereka mulai sekarang Nike itu menerapkan kebijakan standar kerja yang lebih baik gitu ya. Kemudian nextnya lagi ini contoh lagi tata kelola. Nah ini contoh di dalam tata kelola adalah pelaporan ya. Nah pelaporan terutama yang berhubungan dengan finansial, Enron itu melakukan manipulasi terhadap eh, apa angka-angka yang dimunculkan di dalam laporan. Jadi secara apa book ya itu kelihatan untung, tetapi ketika dilihat fisiknya di mana nggak ada uangnya. Jadi eh, pelaporan ini yang memperlihatkan bahwa Enron yang dulu disanjung-sanjung sebagai perusahaan yang paling diminati bahkan banyak apa namanya dana-dana pensiun ditaruh di Enron. Tapi ternyata Enron melakukan apa uangnya itu dipakai di tempat lain. Mungkin kalau di kasus di Indonesia itu sama dengan Cihamplas ya. Secara bisnis Cihamplas waktu itu transport apa travel Cihamplas bagus. Tapi ternyata setelah kita tahu bahwa uangnya di apa dipakai di bisnis yang lain kalau nggak salah di batu bara sehingga eh, jadi bangkrut di si ininya jadi korban gitu. Jadi apa pemanfaatan aset yang disalahgunakan oleh pimpinannya, oleh ownernya malah ya. Nah, ini juga Enron sama, sehingga waktu itu Enron terjun bebas nilai sahamnya dan bahkan tidak bisa bangkit lagi. Tidak seperti VW, Volkswagen itu masih bisa bangkit, ini sudah tidak bisa lagi. Ya ini contoh-contoh resiko-resiko kalau kita mengabaikan apa namanya transparansi, mengabaikan faktor lingkungan dan faktor sosial. Nextnya. Nah, kita coba bagaimana sih memulainya itu tadi pertanyaannya. Jadi kita harus melakukan integrasi di dalam operasi perusahaan, di dalam strategi. Banyak metodologi yang digunakan, tapi saya ambil salah satunya yang dari KPMG yang dibuat ini tahun 2020 bahwa level pertama yang harus dilakukan adalah level setting. Artinya dari mulai pimpinan sampai bawah harus paham bahwa kita harus move to new new ini ya new strategi bisnis. Dengan cara apa? Dengan cara apa purpose perusahaan itu dirubah sehingga perusahaan itu inginnya menjadi sustain dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga dilakukan yang namanya materialitas assessment. Materiality assessment adalah melihat apa sih yang kita harus fokus gitu. Banyak sekali hal-hal yang eh, apa material dalam menjalankan bisnis ini. Tapi dengan assessment tadi kita bisa tahu fokus karena tiap tiap perusahaan itu fokusnya bisa beda-beda. Dari situ maka diturunkan menjadi bagaimana tata kelolanya, bagaimana pengelolaan resikonya, dan bagaimana mendevelop strateginya, dan kemudian itu harus dimasukkan di dalam KPI-nya atau scorecard-nya perusahaan ya, di dalam dashboard-nya. Dan terakhir ketika sudah dimasukkan, dibuat program, dan kemudian dimonitor programnya itu, dilaporkan. Nah ini yang paling penting karena apa? Karena di dalam pelaporan itu sekarang perusahaan dituntut untuk transparan. Jadi setiap perusahaan yang melaporkan, yang kebanyakan sekarang bentuknya ada ESG report, tapi yang sekarang lebih banyak lagi namanya sustainability report. Jadi karena ini publik dan transparan, saya bisa melihat semua
sustainability report dari berbagai perusahaan ya. Jadi dari Microsoft ya, dari perusahaan-perusahaan yang di berbagai negara ada gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dicek perusahaan TBK itu harusnya mereka mempunyai sustainability report dan itu yang informasinya terkait bagaimana mereka menjalankan bisnis ini dan memperlihatkan dampak sosial, dampak lingkungan serta tata kelolanya dan itu yang dimasukkan di dalam pelaporan. Nah, pelaporannya sendiri itu template-nya banyak ya. Nanti kita akan bahas satu persatu atau misalkan apa yang harus dilaporkan, template-nya seperti apa. Nah, itu nanti ada beberapa template yang bisa saya share berikutnya. Next-nya. Nah, apa yang harus dilaporkan atau apa yang menjadi concern? Jadi dalam statistik ini yang ini kan oleh apa dilakukan oleh Deloitte, Deloitte terhadap para CEO di Indonesia. Untuk di Indonesia ternyata yang paling banyak isunya adalah isu health and environment. Jadi masalah lingkungan ternyata menjadi eh, hal yang paling disorot ya dan SR atau Sustainability Report itu menjadi yang kedua, tapi kemudian trennya adalah menaik itu menjadi hal yang paling utama ya. Kemudian juga ada yang namanya eh, pengurangan emisi menjadi yang sering dibicarakan oleh data-data dari CEO Indonesia ini. Ya. Nextnya, nah saya ajukan sebuah konsep supaya teman-teman juga atau yang pemirsa di sini bisa lihat bahwa kita harus bisa membedakan ibarat burger, mana dagingnya, mana supportnya, mana enabler ya. Jadi kalau yang disebut topik atau materialnya itu dibagi tiga ya, ibaratnya dagingnya tiga lapis itu ada yang namanya environment, itu bicara tentang climate change, biodiversity, ada waste management ya, pengelolaan sampah, ada polusi air dan udara, juga ada efisiensi energi, termasuk juga di situ nanti biodiversity dan sistem lingkungannya bagaimana. Untuk sosial, sosial itu bukan hanya masyarakat tapi juga masalah DEI ya, kesetaraan gender, equity, inclusion, kemudian masalah hak asasi manusia, hubungan dengan pegawai bagaimana, hubungan dengan komunitas sekitar atau masyarakat bagaimana, kemudian hubungan dengan pelanggan juga dan hubungan dengan para supplier. Jadi ketika bicara sosial inilah yang perlu kita perhatikan gitu. Dan nanti tentunya masing-masing punya target ya. Nah, itu yang harus ditetapkan ketika kita mau bikin program ESG-nya. Untuk tata kelola itu masalah keberagaman dari board ya atau komisaris atau eh, dewan boardnya sendiri. Kemudian kompensasinya juga kalau dulu kompensasi mungkin menurut berapa keuntungan yang didapat. Nah sekarang adalah kompensasi berapa nilai ESG yang didapat ya. Ini sudah mulai hal yang baru lagi. Kemudian bagaimana pengelolaan etika, anti korupsi dan transparansinya juga ya terhadap keluar. Ini yang disebut daging-daging yang harus kita ukur. Nah, ada beberapa alat bantunya bagaimana ISO bisa membantu, ESG rating itu untuk menghitung ya, ada platformnya juga, teknologi itu membantu, misalkan AI ya. AI bukan bukan daging ya, tapi AI sesuatu yang bisa membantu gitu. Ada asosiasi, ada standar report, ada komunikasinya juga. Nah, enabler itu adalah semua eh, material ini bisa diimprove atau dijalankan jika enablernya itu ada. Artinya perusahaan harus punya purpose yang berbeda dengan yang misalkan dulu visi to be. Nah, sekarang purpose-nya itu bukan ingin menjadi apa, tapi menanyakan keberadaan perusahaan itu untuk apa sih? Kenapa saya hadir gitu. Makanya itu nanti ketemu dengan tetangga, masyarakat itu tetangga, jadi treatmentnya beda gitu. Bukan purpose-nya tidak lagi ke material yang bersifat finansial gitu, tapi juga hal yang lain. Bentuk organisasinya juga bagaimana supaya bisa menjalankan ESG ini dengan benar, eh, kebijakan dan prosedur-prosedur apa yang harus dibuat itu, strateginya seperti apa. Nah, ini semuanya enabler ya. Jadi ini bukan eh, material, tapi ini enabler. Jadi tanpa enabler ini kita nggak bisa menjalankan itu. Jadi enabler ada KPI-nya, ada kompetensinya, ada juga
performance dari eh, keuangan yang diakibatkan dari pengelolaan ini. Kemudian juga ada stakeholder management, risk management. Nextnya. Nah, kita lihat material yang I ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada di Indonesia. Yang pertama masalah kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks ya. Nah, ini yang menjadi sorotan, terutama misalkan di eh, Uni Eropa itu aturannya itu sudah dirangkum di dalam yang namanya CSRD, ya, di mana kalau di Indonesia itu masih berupa peraturan ada peraturan menteri, ya ada POJK, tapi kalau di sana semuanya digabung di dalam satu undang-undang yang namanya CSRD. Kemudian juga isu berikutnya adalah masalah data. Tidak semua perusahaan kita itu punya baseline ya. Kalau disuruh mengukur emisi lah, kita yang data saja nggak punya. Gimana cara ngukurnya? Gimana cara ngumpulkan sampah, yang ngitung sampah dan sebagainya. Ini tantangan juga ya. Kemudian juga kalau kita mau melakukan perbaikan, nah sekarang ternyata biaya teknologi hijau itu masih tinggi gitu. Ada juga yang masalah tantangannya greenwashing ya. Ingin mendapatkan reputasi secepat-cepatnya tapi dengan cara tadi ya ada pengelabuan atau misalkan hanya sekedar memoles tapi tanpa isinya diperbaiki. Jadi apa kayak lipstick aja gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan di dalam lingkungan. Berikutnya, nah tantangan di dalam sosial juga masalah tujuan di DEI itu juga masih belum dilaksanakan ya. Jadi masih banyak perusahaan yang belum peduli dengan misalkan keberadaan pimpinan itu ada yang laki-laki semua gitu, ada yang perempuan semua. Jadi tidak peduli dengan kesetaraan gendernya. Juga bagaimana treatmentnya terhadap orang yang punya handicap ya atau difabel ya. Juga aturan-aturan ya yang yang disorot di dalam peraturan-peraturan di Dinas Tenaga Kerjaan atau juga aturan lainnya. Nah, masalah perekrutan, masalah promosi, budaya tempat kerja itu menjadi hal yang disorot ya. Kemudian juga masalah kesehatan karyawan atau hubungan dengan masyarakat ya itu juga menjadi tantangan ya. Jadi kalau kita ingin memberikan masyarakat itu apakah masih sifatnya pokoknya saya kasih supaya diem atau memang menginginkan masyarakatnya itu mandiri. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan yang tingkat kepuasannya tinggi. Nah, jadi pelanggan pun sekarang sudah mulai kritis terhadap praktek-praktek kita ya, praktek-praktek yang penyedia jasa maupun produk gitu. Mereka sudah mulai menginginkan produk-produk yang mempunyai dampak berkelanjutan ya, dampak lingkungan tinggi. Kemudian juga memastikan pemasok tadi ya, supplier-supplier itu sudah menjadi sebuah syarat. Nah, ini yang menjadi tantangan karena apa? Belum semua pemasok itu menggunakan standar ESG yang baru ya. Nah, jadi kerugiannya apa? Ya banyak pemasok yang dari Indonesia untuk masuk ke Eropa itu akhirnya di dicoret sebagai pemasok karena tidak memenuhi standar ya dengan aturan CSR tadi. Jadi bagaimana caranya ya mau tidak mau perusahaan itu kalau tidak barangnya diambil negara lain dan negara lain yang meneruskannya gitu. Nah, kita menjadi eh, objek yang merugi kalau gitu. Kemudian berikutnya di materialitas governance tata kelola. Ini masih banyak yang belum peduli dengan di komisaris itu keberagamannya ya. Jangan sampai misalkan yang satu dari satu perguruan tinggi semua komisaris atau misalkan satu komisaris dari satu partai semuanya dikuasai partai. Nah, tidak ada lagi keragaman kalau gitu. Dan ini masih jadi isu. Nah, kemudian juga tantangan lainnya kompensasi itu masih belum sesuai dengan tujuan ESG. Masih tetap kompensasi berbasis finansial. Juga di dalam praktek-praktek anti korupsi ini menjadi isu tersendiri, apalagi di Indonesia ya. Kemudian juga transparansi ini tanpa mengorbankan kerahasiaan. Jadi tantangannya adalah kita harus bisa memilah mana yang masih konfidensial, mana yang harus transparan. Ya, transparan itu artinya sudah dimintakan oleh stakeholder kita ya, baik itu investor maupun publik gitu.
Kemudian juga stakeholder kita juga beragam, memenuhi harapannya juga menjadi sebuah challenge sendiri. Ya, tidak bisa kita membuat sebuah keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain. Nah, ini harus menggunakan apa namanya approach stakeholder management yang tepat ya. Strategi engagementnya harus menyesuaikan dengan harapan para stakeholder. Next. Baik. Terus kita gimana caranya untuk melakukan tadi prioritasnya seperti apa? Kan banyak banget ya, lingkungan, sosial, tata kelola, banyak banget yang kita urus. Mana sih yang didahulukan? Nah, salah satu alatnya namanya materialitis matrix ya. Ini yang kalau kita lihat ini ada dua sumbu. Yang pertama sumbu dampak terhadap bisnis. Jadi material yang kalau dilakukan itu akan berdampak bagus terhadap bisnis, ya bisnis perusahaan. Jadi semakin ke kanan semakin bagus ya untuk perusahaan, semakin berdampak gitu. Nah, tapi juga kita harus lihat bagaimana dampaknya terhadap stakeholder kita. Ya, stakeholder peduli tidak gitu. Nah, itu juga diukur juga. Ada yang stakeholder yang tinggi. Nah, misalkan kita lihat yang di kanan bawah ini, artinya kalau kanan bawah itu berguna atau berdampak terhadap bisnis, tapi stakeholder merasa itu tidak penting. Jadi yang prioritas itu harus yang kanan atas. Ya berdampak juga ya terhadap baik terhadap perusahaan maupun terhadap bisnis. Contohnya, misalkan eh, next slide-nya. Nah, ini misalkan Nestle. Nestle itu eh, ternyata dia menganggap bahwa apa yang menjadi penting buat perusahaan dan apa yang penting buat stakeholder itu adalah masalah climate dan dekarbonisasi. Ya. Karena Nestle berhubungan juga dengan dekarbonisasi usaha-usahanya dan ini menjadi tuntutan masyarakat atau tuntutan stakeholder. Nah, kalau yang kanan bawah itu artinya buat buat perusahaan penting banget ya karena dampaknya tinggi yaitu masalah talent attraction. Tapi ini tidak menjadi penting buat stakeholder. Nah, itu urusan perusahaan, kami tidak peduli gitu. Yang penting kami di atas yang eh, ininya yang di atas ya. Bahwa stakeholder juga merasa masalah apa namanya pelaporan human right itu tinggi. Nah, yang bahaya kalau menurut stakeholder tinggi, tapi menurut perusahaan dampaknya kecil gitu. Nah, itu yang menjadi gimana cara menanganinya. Coba next slide-nya lagi. Ini Coca-Cola. Di Coca-Cola itu yang paling penting buat Coca-Cola dan paling penting buat stakeholdernya adalah masalah packaging, ya, dan pengelolaan limbahnya. Nah, ini penting buat Coca-Cola gitu. Nah, yang tidak penting misalkan responsibility marketing, ya marketing nggak penting buat perusahaan, nggak penting buat stakeholder. Jadi kalau kita punya resource atau sumber daya terbatas, maka yang harus dipilih, diprioritaskan adalah yang paling kanan atas gitu ya. Nextnya juga salah satu contoh untuk apa? Untuk Danone. Jadi yang paling penting adalah masalah yang warna hijau itu. Ya. Jadi berbagai macam bagaimana perusahaan itu melakukan pemetaan terhadap materialitas dan itulah yang menjadi prioritas buat perusahaan untuk menjalankan atau membuat programnya. Next ya. Nah, kemudian juga tadi disebutkan di dalam strategi setelah materiality assessment kita harus membuat strategi nih. Jadi misalkan 5 tahun ke depan mau apa sih? Ya, milestone-nya apa yang misalkan 5 tahun ke depannya kita perusahaan mau menjadi ESG leader. Tapi dibuat dimulai tahun pertama. Tahun pertama itu misalkan itu kita lakukan penggarapan internal, misalkan programnya untuk membuat baseline. Mungkin juga training, mungkin juga pemahaman. Ya. Kemudian di tahun kedua kita harus sebutkan juga milestone-nya apa. Misalkan penguatan tim internal dan penggarapan, sorry ini penggarapan stakeholder eksternal. Misalkan kita harus melakukan compliance di situ.
Yang ketiga, yang tahun ketiga misalkan menjadi pemain utama pasar ESG dan mulai meraih benefit sehingga bisa menjadikan ESG itu sebagai competitive advantage. Bahkan bisa saja IPO dan kita IPO baru bisa dilakukan setelah misalkan kita punya baseline yang kuat dan kita sudah mulai comply, baru kita bisa IPO. Apa akibatnya kalau IPO di pertama gitu di tahun pertama udah langsung berantakan datanya berantakan belum ada bukti-bukti yang eh, muncul. Nah di tahun ketiga mungkin aja misalkan kita culture-nya sudah dibangun. Nah baru masuk ke tahun keempat misalkan itu contohnya mendapatkan kepercayaan ya dan kita bisa membuat create value ya dan juga berkolaborasi. Programnya apa, misalkan membuat rekognisi dan sebagainya. Jadi kalau mau ikutan award ESG harusnya satu 2 3 itu udah goal dulu. Jadi kalau ada yang apa rekognisi dapat award tapi ternyata baseline-nya aja masih berantakan, nah, kan itu jadinya dipertanyakan. Ya. Nah, misalkan yang kelima baru sebagai ESG leader. Nah, setiap perusahaan itu harus membangun ya 5 year plan-nya masing-masing ya, supaya tahu kita mau mengarah kemana dan program apa yang harus dibuat. Ya. Nextnya, ini adalah eh, kita harus menggunakan standar tentunya ya, harus berbasis standar dan harus menggunakan framework. Ya. Apa bedanya sih standar dan framework tadi udah sepintas dibahas oleh Pak Akmal. Ya. Standar itu fokus pada bagaimana mendefinisikan matriks dan materialitasnya ya. Nah, sedangkan framework adalah bicara tentang how. Ya, tadi itu what. Nah, sekarang ini how-nya. Bagaimana sih mengintegrasikannya di dalam operasi? Nah, ini banyak sekali prosedur proses. Nah, ini contoh-contohnya ya yang menggunakan ini TCFD misalkan ini adalah framework. Di mana yang IFC itu ya dia framework ya dia juga standar. Nah, terus bagaimana kita menilai? Nah, ini namanya perratingan. Ya, ada ratersnya. Ya, di sini ada MSCI, ada S&P, ada Sustainalytics. Sementara di Indonesia eh, belum banyak, tapi yang sudah dibuat di IDX channel itu adalah yang dari Yayasan Kehati yang mempunyai 4 indeks terhadap ESG ini. Ya. Dan itu yang menjadi acuan kita bagus atau tidak ya dilakukan peratingan ini. Dan ini yang biasanya dimintakan oleh para investor ketika mereka mau invest, mereka ingin melihat bagaimana performance-nya. Tentunya yang melakukan bukan diri sendiri, bukan dari sustainability report ya, karena sustainability report itu kan bisa aja sepihak gitu ya, tidak tanpa ada dievaluasi atau diverifikasi ya oleh pihak ketiga. Nah, tapi kalau dengan ini udah jelas gitu, misalkan dengan sustainability, nah, mereka melakukan peratingan di sini sehingga hasilnya adalah buat para investor tahu ya. Kalau di Indonesia mungkin di IDX apakah sudah mulai peduli dengan nilai apa rating ini atau belum? Tapi kalau di Eropa dan di Amerika sudah memperhatikan di mana kalau punya rating bagus biasanya berbanding lurus dengan pembelian saham gitu. Nextnya. Nah, ini juga selain itu kita juga harus melaporkan ya tadi. Ya, ini standar-standar pelaporannya ya, mulai dari global itu pakai frameworknya apa? Ya, ini pakai IFC, ada pakai SDG dipakai ya. Proses juga pakai ISO 26000. Nah, kemudian kalau regional di Amerika itu pakai US SEC ya. Kalau di UK, Netherlands, ya, New Zealand itu menggunakan TCFD ya. Kemudian juga kalau di Kanada ini, kalau di Eropa itu pakai CSRD ya. Kemudian juga standar ininya reportingnya, nah ini mulai bicara ada IFRS, SISB, value reportingnya dan sebagainya ya. Dan kalau kita lari ke misalkan yang climate itu khususnya biasanya TCFD. Nah, ini pelaporan tinggal kita pilih yang mana gitu. Biasanya milih juga kadang-kadang kita tidak bisa milih, tapi di apa dimintakan oleh shareholder atau apa investor kita, kamu tolong eh, bacanya apa gunakan standar ini. Karena apa? Karena investor biasanya menggunakan standar yang di situ. Gitu. Nggak mau yang lain katanya.
Ya mau tidak mau ya baik peratingan atau pelaporan itu mengikuti apa yang menjadi eh, influence stakeholder ya, mau dia investor atau bahkan harus ikutan dengan apa yang disarankan. Misalkan di IDX itu sudah disarankan oleh OJK untuk di rating oleh Sustainalytics ya. Next ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau bikin program ESG terkait lingkungan, apa sih yang jadi tujuannya ya? Eh, Banyak, tetapi pada ujungnya misalkan mengurangi emisi, pengurangan sampah, efisiensi sumber daya ya dengan menggunakan reduce, reuse, recycle, pengurangan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Kalau di dalam dunia ini, di dunia pendidikan mungkin menuju yang namanya green campus gitu, atau yang secara umum green building. Nah ini yang menjadi tujuan implementasi itu. Nextnya, kalau tujuannya sosial itu pertama itu kan memberikan kesempatan atau same treatment terhadap semua apa pegawai dan sebagainya, memberikan manfaat. Nah ini juga kalau kalau dunia pendidikan itu ada work life balance dan bahagia itu memastikan vendor juga eh, harus berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis dan eh, ini saya ambil contohnya untuk universitas yang memastikan keberlangsungan pendidikan bebas dari ketidakadilan dan memenuhi hak asasi manusia. Next ya. Untuk yang tata kelola memastikan bahwa informasi kegiatan kita terhadap ESG itu harus terungkap dan bisa dibaca oleh publik ya atau stakeholder. Tapi kembali ini kita harus bisa mendefinisikan mana yang harus transparan, mana yang menjadi konfidensial gitu ya. Kita juga harus mulai memitigasi resiko. Jadi jangan sampai tadi resiko-resiko tadi itu tiba-tiba terjadi begitu gitu. Bahkan itu greenwashing ya. Juga kita mencegah praktek tidak etis, tidak jujur ya. Korupsi, penyuapan. Itu yang menjadi salah satu tujuan tata kelola. Nextnya. Ini adalah kalau kita membuat program, ini saya eh, buka rahasia aja untuk apa namanya, untuk yang mau ikutan award ya. Biasanya program itu harus align dengan standar global. Ya. Kenapa? Karena di situ ada apa? Kita harus link dengan SDG. Apakah ini menunjang SDG atau belum? Atau menggunakan standar yang mana? Karena tidak bisa kita bikin program dengan menggunakan standar sendiri. Ya, sudah ada standar yang global ya. Nanti ada FRS, ada GRI, IFC, ada SASB dan sebagainya. Ini mungkin kalau ya teman-teman yang belum paham dengan ini nanti banyak sebetulnya standar-standar. Yang kedua, yang paling penting adalah kita harus mengukur dampaknya program tadi, ya. Jadi jangan sampai yang sustain itu programnya. Kalau yang sustain programnya berarti tidak berdampak dong. Jadi itu biasanya yang yang sustain adalah programnya karena bikin program basisnya adalah karena budget misalkan. Karena dibudgetkan maka dibikin program, bukan apa yang menjadi root cause ya. Karena untuk masyarakat misalnya itu harus menjadikan masyarakat mandiri ya, bukan terus-terusan menerima bantuan. Atau kalau dalam hal pegawai juga bagaimana membuat happy, bukan menyuruh terus-terusan bikin program untuk pegawai. Ya kalau udah mereka happy dan produktivitas tinggi, atau misalkan turnovernya rendah, jadi tidak jadi keluar masuk itu menjadi salah satu yang bisa diukur dampak terhadap pegawainya sendiri ya. Itu kalau seperti itu dampaknya nanti pasti ke finansial atau ke reputasi akan tinggi gitu. Yang ketiga juga program tersebut eh, dilihat skalabilitasnya dan replikabilitasnya. Artinya program tersebut mudah untuk diadopsi ya ke konteks lain. Di satu tempat sudah digunakan, oh berarti ini bisa di-apply juga di tempat lain dan skalanya dimulai dari kecil dan bisa di-expand ya, diperluas nantinya. Jadi ini program-program yang jangan sampai program itu hanya bisa dilakukan hanya di satu tempat tertentu.
Kemudian juga eh, pelaporannya juga harus terverifikasi. Jadi data-data yang eh, di dilaporkan itu harus betul-betul terverifikasi ya melalui data verifikator gitu. Atau ada istilahnya kalau dalam ESG namanya data assurer. Jadi yang memastikan apa yang dilaporkan itu memang datanya sesuai. Uh, Bisa juga melalui audit eksternal ya. Nah, ini yang tentang transparansi. Kemudian juga jangan lupa bahwa pembuatan program itu juga harus melibatkan stakeholder. Karena apa? Harusnya program itu waktu dibuat, misalkan program CSR, yang melibatkan mereka yang akan menjadi beneficiary atau local government ya. Karena kalau dibuat sendiri, nanti bisa saja programnya "Oh, ini bagus buat perusahaan." Artinya dia hanya melihat kepentingan kepada perusahaan, tapi tidak menciptakan kemandirian. Makanya kenapa ini harus dilibatkan sejak awal ya stakeholder itu. Itu bisa pembuat regulasi, bisa masyarakat lokal ya. Ini yang perlu dilibatkan di situ. Yang terakhir biasanya yang kita nilai adalah kalau program tersebut inovatif gitu. Kita tidak melakukan solusi dengan yang hal-hal yang kemarin sudah dilakukan gitu. Tapi kita harus membuat cara-cara baru dan cara-cara baru ini biasanya hanya berhasil kalau kita melakukan kolaborasi gitu. Pemerintah punya program, kita punya program. Ya udah programnya kita kolaborasikan. Jangan-jangan ada satu terobosan baru gitu. Tapi kalau masing-masing melakukan sendiri-sendiri, biasanya terobosan itu nggak akan muncul. Ya. Di teori satu tambah satu sama dengan 5 gitu ya, bukan satu tambah satu sama dengan 2 dengan kolaborasi. Dan itu yang menciptakan inovasi. Ya. Jadi ini ini bocoran kalau buat perusahaan mereka yang mau membuat program ESG ya. Next ya. Sepertinya materi dari saya cukup. Mudah-mudahan materi saya lebih ringan, lebih mudah dipahami. Tapi saya tidak bisa apa sampai menampilkan contoh-contoh konkretnya karena kalau itu bicara program detailnya itu akan lumayan ya. Ada apa pembahasan lebih detail lagi nanti. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bahas satu demi satu. Begitu dari saya kembalikan pada MC, Mbak Dita, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya Pak. Materinya sangat insightful sekali. Dan sebetulnya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung Pak. Sudah ada melalui kolom chat. Namun ini saya juga ada pertanyaan Pak. Mungkin saya akan mulai dengan bertanya dengan Pak Akmal terlebih dahulu. Terkait ini Pak ya, seiring dengan adanya tuntutan, kemudian juga tumbuhnya kesadaran begitu ya akan pentingnya penerapan ESG ini, sebetulnya sejauh ini bagaimana praktik penerapan ESG yang ada di perusahaan Indonesia dan kemudian apa yang bisa dilakukan begitu ya Pak ya, untuk perusahaan yang mungkin baru ingin memulai begitu. Terima kasih Pak. Hmm, oke. Um, Thank you, Mbak Dita. Jadi memulai, kalau kondisi sekarang gini, untuk ESG berarti kan kita ukurnya dari disclosures ya. Dari ESG disclosure sebenarnya beberapa penelitian sudah pernah ada juga di Indo ya untuk ESG disclosure. Tetapi frankly speaking dari kemudian yang saya coba pernah observe dan soalnya ada beberapa juga yang pernah saya melakukan riset tapi memang spesifik di financial sector dan um, memang masih untuk perusahaan-perusahaan kecuali yang di luar dari LQ45. Kan kita ada LQ45 yang perusahaan-perusahaan konglomerasi yang memang big banks gitu ya. Memang masih sangat bahasa simpelnya untuk apply di disclosure let's say lampiran 2 POJK 51 saja itu memang masih cukup challenging, Mbak Rita. Jadi memang makanya tadi sampaikan Pak Heri sebenarnya tantangan utamanya itu kalau lihat adalah selain memang pemahaman itu adalah mengenai data manajemen gitu loh. Jadi memang itu yang karena terkadang kalau misalnya kita lihat ada kan karena kan di POJK ataupun di beberapa standar sendiri kecuali untuk let's say GRI kan masih memperbolehkan let's say restatement untuk kemudian at least selama nanti dijelaskan kenapa kemudian ada restatement dari sebelumnya apa skupnya yang sebelumnya include atau exclude gitu ya.
Dan karena memang tadi data manajemen, jadi untuk kemudian, let's say misalnya penggunaan sesimpel untuk, oke, penggunaan air gitu ya, penggunaan air yang diukur apakah kemudian air tanah, PDAM dan sebagainya gitu ya. Nah itu beberapa kalau kita lihat itu bahkan ada yang belum punya data itu Mbak Dita. Gitu. Jadi memang salah satunya ini di sana gitu. Jadi memang masih salah satu dulu yang pernah saya riset itu di financing companies itu saya sebutnya tuh less disclosure. Jadi bahkan below dari apa yang di require dari sisi lampiran 2 POC 51 gitu. Tetapi di sisi lain ada yang sudah sampai sangat jauh, let's say sampai udah adopt SASB, kemudian TCFD gitu ya. Jadi memang uh, pengungkapannya kita masih masih sangat-sangat challenging gitu. Ditambah memang ada beberapa data yang sebenarnya let's say itu di require oleh disclosure di IDX, tetapi sebenarnya itu belum ada dalam lampiran 2 PUJK 51. Jadi masih ada yang belum linkage antara policy requirement ini gitu. Nah, terus kemudian starting dari mana gitu. Maka untuk starting dari mananya, maka memang balik tadi yang dikatakan Pak Heri sebenarnya. Starting dari impact materiality assessment-nya sebenarnya gitu ya. Dan tergantung dari intentionnya apa. Kalau misalnya intentionnya adalah memang masuk dalam scope yang di require POJK atau peraturan, maka kemudian ya udah memang mesti checklist ini mesti ada disclosure-nya. Dan paling utama berarti memang ada mesti person in charge-nya, siapa yang memegang reporting ini gitu. Dari hulu ke hilir, dari data manajemen sampai kemudian ke disclose. Dan yang kemudian, tapi kalau misalnya memang ternyata adalah demand di luar dari peraturan, let's say adalah private company, tetapi ada demanding dari majority shareholders, maka kemudian perlu melakukan approachment ke stakeholdersnya. Apakah memang ada apa namanya ya ekspektasi dari framework yang digunakan atau bagaimana gitu. Maka ujungnya memang kan adalah pelibatan stakeholders yang penting karena kita buat report itu untuk stakeholder sebenarnya gitu. Jadi memang pembacanya siapa gitu. Jadi starting dari awalnya itu seperti itu, Mbak Dita. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Akmal dan melanjutkan juga Pak pertanyaannya. Tapi kali ini dengan Pak Heri, bagaimana Pak sebetulnya sebuah program ESG itu bisa diakui, dianggap baik dan juga berhasil begitu Pak? Iya, eh, terima kasih Mbak Dita pertanyaannya. Diakui ya, diakui itu oleh siapa gitu ya? Diakui apakah oleh regulator atau oleh investor atau semua stakeholder. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita menjalankan program dengan baik, hasilnya tentunya ratingnya bagus ya. Dan itu yang akan dibaca oleh semua stakeholder. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan tidak punya laporan, gimana kita bisa tahu bahwa dia itu sudah mengerjakan dengan baik atau tidak. Nah, ini sekarang yang menjadi keraguan para stakeholder ketika perusahaan tersebut tidak mempunyai informasi apapun yang dipublikasikan ke publik gitu. Dan ini menjadi challenge ketika investor mau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Jadi gimana saya bisa percaya pada perusahaan kalau memang perusahaan tidak bisa menunjukkan buktinya. Ya, jadi memang eviden ini yang pertama kali yang paling mudah memang dimasukkan di dalam pelaporan ya, yang namanya sustainability report tadi. Dan sustainability report sendiri, lucunya gini, eh, saya punya apa namanya analogi. Misalkan saya tanya tukang tembok, kamu lagi ngapain? Saya lagi nembok, gitu. Ya, dia hanya melaporkan apa yang dilakukan. Nah, saya tanya lagi tukang tembok B, kerjanya sama tapi jawabannya beda. Jadi jawabannya apa? Saya lagi membangun rumah. Dua hal yang berbeda ya. Yang satu mungkin tidak peduli dengan mau kemananya gitu. Dia hanya melaporkan apa saja yang dilakukan. Tapi kalau yang B tadi melaporkan bahwa kami ingin menuju ke arah sana. Dan misalkan kalau ditanya kapan ada ininya, ada baseline, oh Pak, kami sudah merencanakan di bulan ini, tahun ini gitu.
Tapi kalau yang tadi kan, oh, kami nggak melakukan, Mbak. Bukan bukan tidak melakukan, mungkin belum, tapi dia tidak menjelaskan rencananya. Nah, di dalam sustainability report juga yang baik itu adalah SR yang bisa menceritakan seperti tukang tembok B tadi. Ya. Jadi walaupun belum mencapai yang disebut misalkan 5 tahun itu menjadi pemain ESG kelas dunia, tapi paling tidak dia sudah punya roadmap-nya. Ya. Dan roadmap-nya itu yang perlu di share di dalam sustainability report supaya pertanyaannya juga nanti jelas dan itu lebih memperlihatkan ya dibanding dengan yang hanya tukang tembok A ketika dimintakan laporan ya cuma kegiatan-kegiatan aja kami nyapu kami ini terus buat apa gitu ya kelihatan. Nah, yang reputable itu adalah yang bisa menjelaskan rencana dan pencapaian gitu. Itu Ya. Mbak Dita. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya, Pak. Masih ada kurang lebih mungkin 20 menit terakhir untuk membahas berbagai pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak. Ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Heri atau juga Pak Akmal. Dari Pak Ari Hakim Suryakanta, beliau bertanya begitu, Pak. Ingin bertanya bagaimana caranya untuk memfasilitasi implementasi adopsi ESG prinsipal untuk UMKM Indonesia yang mana sebetulnya mayoritas supportingnya itu di atas 80% ekonomi begitu Pak. Nah, contoh UMKM seperti warteg, tukang nasi goreng, kemudian nasi Padang dan sejenisnya itu seperti apa gitu Pak. Nah, terima kasih Pak. Mungkin bisa dijawab secara singkat saja Pak supaya semuanya bisa terjawab ya mudah-mudahan. Ya, silakan Pak. Coba dulu nih, dari Kalau saya sih melihat hal ini sudah dilakukan ya oleh BRI karena fokus BRI itu adalah bagaimana mendidik UMKM supaya waktu mereka menjalankannya itu menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sehingga BRI ketika memberikan pinjaman itu memastikan UMKM-nya itu menjalankan dan bagusnya BRI itu juga menjalankan apa namanya melakukannya dengan cara mendidik mereka gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya dari BRI untuk melakukan ini. Ya, kalau yang bukan BRI sebetulnya pendidikan untuk UMKM bisa dilakukan. Cuma misalkan kalau biayanya mahal ya terpaksa apa namanya yang dari UMKM itu belajar bisa melalui webinar ya, atau ikut asosiasi kita ya, asosiasi ESG Profesional Indonesia. Kita punya komunitas ESG nih, kita komunitasnya ada 800 lebih orang dari berbagai sektor dan saya anjurkan sih kalau mau ikutan ini. Rasanya Pak Ari juga udah ikut di komunitas itu ya Pak Ari ya, tapi Pak Ari bisa menyarankan apa teman-teman UMKM untuk ikut belajar di situ. Kalau memang biaya yang menjadi permasalahan. Dari saya itu aja. oke, thank you Pak Ari. Mungkin sedikit menambahkan. Em, Tadi pas dengar oke, kata UMKM gitu ya Pak ya, tapi ternyata ada contoh UMKM-nya adalah warteg, tukang nasi goreng, resto Padang. Saya lagi mikir kan mikro sekali ya. Eh ya mestinya memang gini, cuman beberapa perusahaan memang pada akhirnya ada embed ke rantai supply chain-nya perusahaan sih Pak. Di beberapa perusahaan di financial sector itu yang menjadi debiturnya mereka itu kemudian difasilitasi mereka sebutnya pendampingan sih sebenarnya Pak untuk kemudian oke mereka aware juga gitu oh kalau ternyata apa namanya meskipun kebanyakan memang adalah wira swasta kan ya secara ini ya sebagian besar oleh wira swasta jadi untuk mulai memperkenalkan oh ternyata tuh ada istilah SDGs ya gini ternyata kalau misalnya nih dia ganti dengan misalnya tadi yang dari plastik kemudian dari ini itu ternyata udah nyumbang ke SDGs berapa gitu jadi hal-hal yang seperti itu biasanya Pak cuman memang kalau nyari um, untuk secara memfasilitasi ya karena memang nggak ada koreksi kalau saya keliru setahu saya memang belum ada secara terpisah pedoman. Karena Malaysia pun sebenarnya ada pedoman, tetapi memang untuk UMKM skala menengah ke atas. Nah, kalaupun yang kita bawa, let's say yang ke TKBI itu pun hanya menengah ke atas. Jadi memang untuk yang level mikro bahkan yang sampai bawah ini memang nggak tidak ada. Jadi mungkin the powerful implementation untuk memfasilitasinya, saya pikir selain tadi melalui jalur yang supply chain-nya, rantai pasoknya dan debiturnya si financing, karena memang adalah intermediary di sana, adalah memang yang tadi sampaikan Pak Heri juga sih ya,
dengan kemudian mendekatkan mereka ke komunitas-komunitas yang relevan terkait dengan ESG principle ya. Mungkin itu gitu. Karena pada akhirnya uh, mereka ini kan memang tidak bisa menurunkan secara langsung konsep ESG yang dipahami secara korporasi karena jatuhnya memang kontekstualisasinya agak berbeda ya Pak ya. Karena memang dari definisi dari sejak kemudian lahir ESG ini memang agak sedikit berbeda. Jadi mungkin mengadaptasinya mungkin kurang lebih seperti itu, uh, Pak Ari. Ya, saya juga sudah share barusan di chattingan kalau mau join grup sudah saya share linknya ya. Thank you Pak Ferry. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Akmal, Pak Heri. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Pak Pendi. Beliau ada 3 pertanyaan, tapi mungkin saya coba di 1 pertanyaan dulu supaya Bapak Ibu lainnya juga kebagian waktu begitu Pak ya untuk dijawab pertanyaannya. Nah ini salah satunya pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan melakukan benchmark jika framework industrinya belum ada di SASB begitu Pak. Nah ini pertanyaannya diajukan untuk Pak Akmal. Silakan Pak. Masih di mute Mas Akmal. Oke, maaf masih di mute. Iya, jadi belum ada di SASB. Maka biasanya Pak kalau hal yang praktis kalau memang belum ada, satu paling tidak yang kira-kira menyerupai secara ini ada nggak yang berdekatan yang sudah ada? Atau memang berdasarkan by topiknya aja Pak ngelihatnya dan yang relevan. Pada akhirnya memang ada tambah sedikit yang relevan di mana? Atau paling simpel biasanya adalah coba nengok ke peers-nya. Kira-kira apa itu yang paling bisa menikan apa ya melihat benchmarkingnya dari sisi kita ya closest peers-nya kita itu seperti apa ya untuk melihat bagaimana pengungkapannya mereka close peers dan ini dalam artian tidak hanya dalam konsep di local di listed companies tetapi juga let's say di region mau itu ASEAN ataupun memang di kawasan yang lain gitu jadi itu bisa menjadi benchmarking sebenarnya kalau misalnya memang apa namanya belum ada atau last chance adalah intersection dengan framework yang lain. Memang agak effort sih memang, tetapi biasanya menarik apa namanya melihat karena biasanya ada interpretasinya biasanya kan agak cukup clear juga ya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan kalau misalnya memang dari SSB belum ada. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Semoga cukup menjawab Pak Pendi untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan juga Pak dari Bapak Muhammad Ibrahim Herawan. Beliau menanyakan untuk implementasi ESG terutama di aspek safety yang sedang digeluti gitu ya. Beliau melihat banyak aktivitas para SR, hanya ambil bagus-bagusnya. Apa pendapat Bapak terkait dengan SR yang bagus tersebut dengan greenwash? Dan dengan keluarnya mandat dari IDX untuk submit indikator ESG, apakah itu berpengaruh gitu Pak? Dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan quality assurance pada SR agar dapat dipahami dan digunakan oleh stakeholder begitu? Nah ini mungkin bisa bergantian Pak dijawab mungkin oleh Pak Heri dulu, kemudian oleh Pak Akmal. Silakan Pak. Ya, baik. Ini memang sangat manusiawi banget ya ketika kita melaporkan, pasti kita ya hanya ingin menunjukkan yang baik-baiknya saja ya. Nah, kalau laporan itu memang laporan yang saya bilang tadi, silakan laporkan, nah sesuai suka-sukanya aja. Jadi saya hanya akan melaporkan yang baik-baik saja gitu. Yang kayak tadi tukang tembok ya udah saya apa laporkan aja yang baik-baik. Tetapi jika ada permintaan, misalkan dari investor, dia kan akan melihat seluruh item yang cocok. Dia akan cek dulu materialitas yang cocok buat perusahaan itu apa, dan dia akan mintakan data gitu. Apalagi kalau SR itu harus diverifikasi oleh data assurer. Nah, data assurer itu akan menanyakan lagi hal-hal yang belum ada gitu. Nah, yang belum belum dilaporkan maksudnya. Nah, kalau yang belum dilaporkan terus dimintakan laporan dan hasilnya jelek ya mau tidak mau gitu ya. Misalkan ditanya di tempat Bapak ada korupsi nggak gitu. Pasti nggak akan melaporkan zero corruption gitu. Tapi ditanya lebih lebih lanjut lagi. Untuk menuju zero corruption bagaimana Bapak memastikan perusahaan tersebut memastikan tidak ada korupsi? Nah, kalau nggak bisa menjawab kan susah. Tapi kalau ada jawabannya, oh Pak, di kami menggunakan proses SMAP gitu, sistem manajemen anti penyuapan itu kalau di BUMN.
Atau kalau di perusahaan biasa saya menggunakan ISO 37000. Berarti itu sudah ada eviden bahwa hasilnya itu sudah melalui prosesnya gitu. Nah, jadi kalau dia tidak ungkapkan akan ditanyakan gitu ya. Ditanyakan. Kalau itu SR yang diverifikasi. Nah, kalau SR yang tidak terverifikasi, ya dia hanya akan munculnya yang baik-baik saja dan itu boleh dibilang nantinya jadinya greenwashing. Greenwashing itu artinya apa? Dia menyembunyikan informasi, tidak tidak transparan ya, tidak diungkapkan terhadap materialitas yang harusnya dia ungkapkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi eh, sebetulnya mandat dari IDX itu eh, adalah melaporkan SR yang berkualitas tadi, ya, yang berkualitas tadi itu yang kayak tukang tembok B, dia melampirkan semuanya gitu, beserta eviden-evidennya. Dan itu yang paling baik memang SR-nya harus yang SR terverifikasi ya. Jadi kalau cuma just SR aja kan banyak yang bisa bikin gitu ya. Tapi apakah datanya terverifikasi itu hal yang berbeda. Itu Pak Muhammad Ibrahim dari Bisa saya. menambahkan Pak Heri, Mbak Dita. Ada 3 poin tadi ya. Satu mengenai SR yang bagus tersebut dengan green washes. Memang pada akhirnya SR yang bagus ini akan sangat tergantung konteksnya Pak, dari point of view siapa. Ya, karena pada akhirnya memang banyak yang terjadi masih cherry picking ya. Jadi memang hanya yang oke yang bagus-bagus dan semuanya dilaporkan dan sebagainya gitu. Jadi kayak semacam lomba tebal-tebalan juga gitu ya. Padahal kalau kita lihat konteksnya sebenarnya justru lebih banyak kita melihatnya kalau saya sendiri nyari yang memang secara visual dan numbers gitu. Nah, cuman memang dengan mandat IDX, tapi sebelum mandat IDX nanti Pak yang bertanya tadi Pak siapa Pak Muhammad Ibrahim ya? Pak Ibrahim tadi. Ya, uh, beberapa waktu lalu itu ESMA, ESMA itu European Securities and Market Authority di Eropa sana itu ngeluarin satu menurut saya menarik mengenai semacam kayak key hints terkait dengan greenwashing di Eropa sana gitu dan mereka ada 4 akurat, accessible, substantiation sama up to date itu yang untuk melihat bagaimana mereka avoiding greenwashing gitu. Nah kalau di kita kan memang secara apa ya secara clear memang belum begitu diatur gitu. Nah, dengan keluarnya IDX kemarin, itu pun sebenarnya kalau saya melihat secara personal memang masih ada lemahnya Bapak Ibu. Karena memang ADX yang tadi yang saya tawarkan IASG panduan ini kan sebenarnya memang belum di-enforce secara jelas mengenai payungnya. Ketika misalnya let's say satu perusahaan belum menstate atau mendisclose let's say satu field, dua field itu seperti apa implikasinya. Ini kan belum. Jadi masih masih apa ya? Masih fardu kifayah ya kayaknya ya. Jadi memang belum belum ini. Nah, ini perlu juga nih. Dia kedudukannya seperti apa gitu. Apakah kemudian surat edaran apakah memang hanya kemudian diminta melalui surat tersebut seperti apa. Jadi memang tetapi dengan mereka embed itu maka sebenarnya sangat-sangat bagus. Tetapi kalau Pak Ibrahim lihat ada beberapa disclosure metric yang nggak align dengan POJK 51 lampiran 2. Sehingga apa? Sehingga ketika POJK 51 sebagai menjadi mandatori dan kemudian ada ini maka nggak koheren gitu. Jadi artinya sebenarnya yang diikuti yang mana? Ada beberapa mestinya ketika fulfill all POJK 51 otomatis dia ini juga gitu ya. Jadi kecuali nanti dilebur dari ADAS ini masukkan ke revoking POJK 51 dan dileburkan jadi satu, mungkin itu akan memperkuat sebenarnya secara apa namanya tupoksi ya. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat mengenai quality assurance. Yes, memang quality assurance akan sangat membantu mengenai ini. Tapi memang kita perlu note lagi karena ini akan sedikit berbeda dengan financial statement. Let's say auditor ya. Yang quality assurance ini juga kan berdasarkan subject matter, subject topiknya aja. Let's say kalau misalnya ini adalah cuma di ASG, so yang lain berarti belum terverifikasi juga gitu ya. Memang challenge-nya adalah apa ya? Ini sangat-sangat menjadi tantangan tersendiri sih Pak dan belum lagi mungkin beberapa kalau saya lihat di korporasi kan adalah QA itu juga cukup pricey dan kemudian lagi apa namanya faktor lain gitu ya belum ready dan sebagainya. Kalau saya kemarin sempat sharing waktu terkait dengan salah satu di FR S1 S2 adalah um, bagaimana pada akhirnya kalau mengenai assurance ini akan sangat depending on request from the stakeholders.
Jadi ini kan kalau misalnya si institutional investor request saya mau dong di ini karena saya ada sekitar 53% di sana mau di assure gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalau di entitas lain dan kemudian tidak ada demanding dari sana dan oke, just ini aja gitu loh. Jadi instead of kemudian let's say nanti adalah mewajibkan, bagaimana kalau kita lihat dari konteks dari sisi push factor dari demand yang membutuhkan itu seperti itu tuh. Jadi memang sisi baik di sisi lain oke gitu sangat assure, tapi memang agak sedikit berbeda konteksnya sebenarnya gitu dan memang masih sangat ya pro and con sih Pak gitu. So kita lihat nanti seperti apa perkembangan assurance-nya. Thank you Mbak Dita. Terima kasih atas tambahannya Pak Akmal. Terima kasih juga Pak Heri. Semoga ini cukup menjawab pertanyaannya tadi. Dan sebenarnya masih ada dua pertanyaan lagi Pak. Ini yang diajukan gitu ya. Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja. Mungkin terlebih dahulu untuk Pak Akmal terlebih dahulu. Bagaimana ISG dapat membantu mengurangi resiko dan juga menciptakan peluang baru, tidak hanya dari segi reputasinya saja, tapi juga secara operasional dan juga finansialnya. Nah, ini menyoroti mengenai aspek manajemen risiko dan juga inovasi. Nah, mungkin bisa dijawab dengan singkat, Pak. Singkat Silakan. ya. Ini dari Ibu Karena Nif. pada akhirnya tadi gini yang tadi dijelaskan Pak Heri ya. Apa kan kalau saya coba mengartikan sederhana selalu kalau ini bahwa kan ketika berbicara sustainability dan kawan-kawannya itu ya jadi kan sebenarnya kita adalah managing impact ya. Jadi ada dampak gitu ya, either dampaknya dari luar ke dalam atau dalam dalam ke luar gitu. Jadi memang managing impact dan dalam ini kan ada kita menghadapi resiko di sana gitu. Ada resiko, konsep resiko di sana gitu. Nah, resiko-resiko ini yang mesti kemudian memang dipetakan. Tetapi dalam konsep pemetaan ternyata dilihat oh ada peluang juga. Contoh misalnya ketika berbicara mengenai EV ya di teman-teman let's say di industri otomotif gitu ya ataupun misalnya di financing mengenai EV. Ini kan wah mereka nanti akan udah proyeksi mungkin di tahun 2030 onward itu projection untuk resikonya itu ketika ada peraturan yang memang mewajibkan untuk udah portofolio terkait penjualan EV itu akan menyusut gitu kan. Berarti kan akan impact ke bookingnya mereka, akan impact ke revenue-nya mereka gitu. Tetapi di sisi lain ada peluang untuk masuk di apa namanya yang memang uh, apa yang memang full listrik gitu kan ya untuk portofolionya mereka gitu. Jadi memang melihatnya selalu dua aspek tadi gitu. Jadi perlu memetakan tadi nggak cuma melihat dari si risiko tapi memang ada peluang nggak ya gitu. Dan ini mesti embed ke dalam strategic risk framework kerangka manajemen risiko perusahaan semestinya. Jadi bukan cuman ngelihat dari sisi aspek reportingnya saja gitu. Dengan begitu ya orang mesti berarti kita bisa lihat secara apa namanya esensi gitu ya. Sesimpel untuk melihat penggunaan kertas gitu. Oh penggunaan kertas selama ini kan kita nggak lama-lama makin banyak dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata kan penghematan bisa terjadi. Digitalisasi udah mulai ini gitu. Jadi kita bisa melakukan hal di sana gitu. Jadi mungkin mungkin itu semoga itu singkat Mbak Dita. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Akmal. Dan selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Heri. Tapi kalau misalnya Pak Akmal ingin menambahkan juga tidak apa-apa gitu Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Irfan. Beliau dari Ceil Jedang Indonesia Jombang yang secara umum afiliat corporate kami di HQ Korea itu sudah mulai dari tahun 2022 mengikuti MSCI rating di indeks Korea Selatan. Nah, pembahasan yang menarik dari Pak Akmal dan Pak Heri ingin bertanya gitu Pak tentang referensi standar global ESG assessment atau SDG. Ini apakah ada materi khusus gitu Pak atau diskusi atau akses yang bisa dilakukan gitu. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Heri dulu Pak. Ya, ini kita bicara asesmen itu asesmen materialitas atau asesmen terhadap pelaporan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita mau melakukan asesmen materialitas yang mana yang dipakai karena GRI itu punya 200-an materialitas kalau apalagi kalau kita lihat Reuters itu punya 400 yang mana sih yang dipakai biasanya mau gabungan silahkan, mau refer ke salah satu juga silahkan aja, atau mau misalkan apa namanya lebih simpel lagi, ya udah serahkan kepada konsultan mana yang baik. Intinya adalah dari asesmen materialitas tadi itu akan ketemu mana materialitas yang memang apply di perusahaan tersebut ya di lembaga tersebut. Dan dari sini ketika
melakukan asesmen, maka menjawab pertanyaan yang lainnya adalah akan didapat risknya juga. Jadi karena dari asesmen materialitas itulah kita akan mendapatkan risknya dan sebagainya. Nah, terkait dengan yang diadakan di Korea, apakah asesmen terhadap materialitas itu ada standar atau tidak? Ya balik lagi standarnya banyak gitu. Standarnya banyak dan kadang-kadang yang meminta itu bukan kita gitu. Yang meminta itu investor gitu. Jadi investor maunya saya pakai asesmen ini gitu, karena dia lebih dalam tanda kutip lebih berkuasa untuk menentukan. Atau kalau misalkan di negara kita misalkan ada nggak regulasi yang terkait asesmen. Nah, eh, nanti di tahun 2027 Januari kan semua sudah dibuatkan standarnya ya, PSPK 1, PSPK 2 untuk pembuatan laporan berkelanjutan ya yang berhubungan dengan finansial. Nah, ini yang nanti mau tidak mau itu karena itu requirement menurut regulasi ya, walaupun sekarang sudah selesai ininya tapi baru diberlakukan di Januari 2027 itu untuk pelaporan yang di Indonesia ya, yang dilakukan oleh OJK yang bekerja sama dengan IAI. Nah itu jadi ibaratnya tetap dua-duanya itu di request oleh stakeholder kita, baik itu regulator maupun oleh investor. Ya, dari saya mungkin itu. Iya, sedikit tambahkan Pak. Ini mungkin nanti perlu diperjelas juga sih pertanyaannya secara ini ya, standar global ESG dalam kurung SDGs. Tetapi kalau saya coba lari karena sebenarnya kan kalau secara apakah kemudian ada materi khusus, diskusi, platform dan lain sebenarnya banyak Pak. Kisah kita mau yang mana? Cuman memang perlu diperjelas dulu objektifnya apa. uh, Pak Irfan mau apa? Mau mencari yang apa? Apakah kemudian let's say nanti bagaimana caranya di sisi subsidiarinya juga ini bisa ngikut MSCI rating atau seperti apa? Dan makanya perlu membuka seperti apa kriteria rating yang ini oleh si Morgan Stanley ini gitu kan? Ini bisa menjadi benchmark oleh perusahaan gitu. Atau karena beberapa standar apa namanya rating agency itu akan berbeda secara weighted. Kemudian yang kedua, kalau misalnya khusus karena tadi ada mengenai dalam apa dimension SDGs, sebenarnya banyak juga framework yang bisa dipakai karena beberapa disclosure itu sebenarnya sudah merequire ya terkait dengan key metric yang sebenarnya sangat relevan gitu. Dan kalau misalnya nanya mengenai platform assessment, sebenarnya kalau korporasi kan juga ada SDG Action Manager yang sama si apa namanya yang B Lab or B Corp juga yang dirancang untuk bantu bisnis menilai impact assessment-nya dan contribution-nya SD-nya seperti apa gitu. Itu ada beberapa juga sih Pak. Jadi mungkin perlu diperjelas dulu lagi nanti objektifnya mau seperti apa karena banyak mulai dari yang apa namanya free sampai kemudian yang berbayar sampai kemudian memang butuh pendampingan sama konsultan dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal dan juga Pak Heri atas jawabannya dan diskusinya yang tentunya sangat menarik sekali. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sangat berbahagia ya hari ini bisa mendengarkan banyak hal tentang ESG dan semoga Bapak Ibu yang berniat menerapkan ESG di perusahaannya bisa mendapat kemudahan begitu ya. Nah, untuk yang tertarik Bapak Ibu dengan program-program ESG ini tentunya bisa bertanya lebih lanjut kepada kami di Prasmul Eli. Oke, nah ini programnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa bergabung juga di program Prasmulail ini terkait dengan ESG Workshop. Nah untuk ESG Advantage ESG Leadership ini sendiri nantinya ada bundling program yang mana ini diskonnya 20% Bapak Ibu. Jadi nanti bisa bergabung, bisa menghubungi saja tim kami. Ini sudah ada informasinya di apa ya kolom chat yang ada di sini Bapak Ibu bisa langsung saja klik linknya untuk melakukan pendaftarannya begitu Bapak Ibu. Nah terima kasih banyak saya ucapkan kepada pembicara kita sore hari ini yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Heri Ginanjar, Residen Konsultan Prasmuleli dan juga Bapak Akmal Abudiman.
Sustainable Finance Governance Expertise Division of IEPA. Terima kasih banyak Pak atas kebersamaannya, sharingnya, diskusinya yang sangat menarik sekali. Semoga masih bisa berjumpa lagi di program-program Prasmuleli lainnya, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung tentunya dari awal hingga akhir. Tadi di awal sudah ada 70 lebih peserta yang bergabung di sini. Semoga bermanfaat sharingnya. Dan sampai berjumpa harapannya di program Prasmuleli yang lainnya terkait dengan ESG. Terima kasih, saya tutup karena sudah 17:10. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya mengawal berjalannya webinar ini. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Makasih Ibu. Mbak Dita, Pak Heri. Makasih Bapak Ibu Kasih atas Pak. Terima kasih semuanya. terima Kasih kasih. Ini Pak. salam ESG dulu Di nih. live Pak. Salam ESG.